Temenin saya dong. Nanti tak kasih ciuman kudus secara gratis. Ini Ben ini istirahat juga ya Ben? Mana cerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ban situ. Ya, Gurunda ini sudah ada. Dia tadi dialog dengan Pak Bang Krismoto Bang Suma. Oh siap. Tapi dia mau juga ke Bang Suma. Oke. Tapi beliau tadi lagi izin makan gitu. Oh, makan. Yang dia pertanyakan tadi tentang hari Sabat. Hari Sabat, Keluaran 31. Iya. Dan situ monitor. Dan situ. Lanjut Gurunda. Ya baik. Kalau di dalam pengajaran Islam kemudian perintah untuk ibadah yang dikekalkan di dalam kehidupan keberagamaan umat Islam itu jelas sekali terekam di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini seruan kemudian. Allah menyeru kepada seluruh umat manusia, tapi terkhusus kepada yang merasa beriman saja. Yang tidak beriman tak apa-apa tidak melakukan, tapi tanggung resiko nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah wa zarul bay', maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik, lebih mulia bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini jelas Al-Quran punya hukum yang umat Islam kemudian ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat memiliki kaidah hukum pengantar perintah dari Tuhan yang kemudian kapan ditinggalkan maka jatuhnya kepada dosa. Lalu kemudian bagaimana dengan umat Yahudi dan Nasrani? Di dalam kitab mereka juga sudah diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya apa yang mengikat bagi mereka adalah sesuatu yang menjadi hukum, ya, yang merupakan satu kaidah yang tidak mungkin kemudian mereka bisa tinggalkan kecuali setelah datangnya perintah untuk melakukan sholat Jumat. Kita lihat dalam Keluaran 31 yang saya sampaikan di awal tadi. Di situ diterangkan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Data nomor 16-nya, maka haruslah orang-orang Israel, maka haruslah orang-orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
Ini perjanjian kekal. Tapi mereka melanggar kemudian, maka Allah mengutuki sebagian mereka yang melanggar itu, sebagian dari orang-orang Yahudi yaitu yang melanggar itu, dengan Allah mengutuk mereka. Jadi Yahudi punya hari suci, punya hari kudus yaitu Sabat. Umat Islam juga punya hari kudus yaitu Jumat. Pertanyaannya, orang Kristen mendapatkan hari kudus, hari Sunday, hari matahari, yaitu hari Minggu, itu dari mana perintahnya? Silakan. Yang mana yang oten sini? Bani Alfian? Situ Bang. Oh, situ. Ayo situ. Ayo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum saudara, silakan. Iya. Saya baru selesai makan nih. Iya, silakan. Kalau dalam kekristenan memang sangat fatal, tidak ada perintah untuk beribadah di hari Minggu. Itu sebuah kegoblokan yang hakiki, dan Masya Allah. yang saya percaya bahwa hari Sabat adalah tanda di mana saya dapat dalam Kejadian 2:1-3, Bang Suma. Kejadian 2:1-3 itu penglihatan daripada Nabi Musa tentang penciptaan itu. Makanya dibuatlah 7 hari, dan di hari ke-7 itu Allah, ya memang dalam persepsi manusia istirahat, tapi Tuhan bilang langsung dia dalam keadaan istirahat itu dia memberkati. Itulah pekerjaan istirahatnya Allah sendiri, bukan istirahat secara manusia, kita tidur, kita makan. Iya. Bukan. Nah, makanya yang saya mau tanyakan sama semua yang ada di sini, yang menjadi segala hormat buat saya, kan tadi Bang Suma sudah jelaskan bahwa hari Jumat itu adalah harinya Muslim kan. Tapi makanya saya udah ada datanya, berarti udah secara langsung itu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad kan. Jadi kalau itu saya sudah meyakini bahwa Islam begitu. Tapi kalau saya sendiri ya masih menandakan hari Sabat itu adalah sebagai gelarnya Allah sebagai Sang Pencipta. Begitu Bang Suma. Iya. Jadi kalau dikatakan di Kejadian 2 Tuhan kemudian beristirahat, itu bukan betul, itu bukan berarti bertanda bahwa Tuhan itu kemudian berhenti ya, melakukan apa yang kemudian menjadi kodratnya sebagai pencipta. Tuhan pencipta dan bumi itu terus saja mengawasi makhluk. Maka dia disebut maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha menelaah dan seterusnya. Terekam di dalam Mazmur 12 nomor 4 ya. Mazmur 121 maksud saya. Nomor 4-nya di situ ditekankan bahwa sesungguhnya tidak terlelap, sesungguhnya tidak tertidur penjaga Israel. Kalau dikatakan tidak tertidur, berarti yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak tertidur, tidak mengantuk. Sama Mazmur 121 nomor 4. Artinya kalau ada Tuhan yang tidur, yang ngantuk, itu tidak masuk ke dalam kategori pencipta langit dan bumi, tetapi dia masuk ke dalam tataran ciptaan. Maka celakalah kemudian orang yang mempertuhankan sesuatu yang tertidur. Nah, di sini kita melihat kalau teman-teman Kristen mengaku bahwa celakalah orang yang beribadah hari Minggu, lalu orang Kristen ini ibadahnya hari apa? Karena kalau kita lihat di dalam Keluaran 31, Tuhan memberikan hari Sabat itu sebagai hari kudus, itu perintahnya kepada Bani Israel saja. Maka haruslah orang-orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Jadi yang diminta kemudian untuk memelihara Sabat, untuk menguduskan Sabat, untuk menjalankan Sabat secara turun-temurun, ini perintah Tuhannya adalah kaumnya Yakub, Nabi Yakub, yaitu Bani Israel.
Jadi kalau ada pandangan orang Kristen juga sahabat, ya mungkin mereka keturunan Abraham, mungkin mereka keturunan Nabi Yakub. Bisa jadi. Karena kalau tidak, berarti mereka adalah penyamar-penyamar yang ingin menyamai Bani Yakub. Demikian. Terima kasih Bang. Saya mau nambahkan Bang, boleh? Kenapa? Silakan, silakan. Saya mau nambahkan begini Bang. Kan tadi saya sudah mungkin sebelum Abang ini saya sudah bilang sama Bang Ardi sama Bang Kiros Moto ini bahwa saya mau cari agama yang mengenai hari Sabat. Ternyata ada yang bilang Advent. Makanya kalau seandainya Muslim menguduskan hari Sabat adalah Sabtu, makanya saya ikut. Nah, tapi Abang sudah jelaskan bahwa Muslim hanya beribadah di hari Jumat. Itu udah perintah dari Allah, ya kan? Iya. Ada lagi? Ada, itu doang sih Bang. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kita melihat Sabat ini dulu. Sabat ini adalah hukum yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Saya ulang, Sabat ini adalah hukum yang kemudian Tuhan perintahkan kepada Bani Israel. Tapi ada hal yang harus kita pahami, bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat Bani Israel saja. Lalu bagaimana dengan kita yang di luar Bani Israel? Hukum apa yang harus kita lakukan? Sementara kita ini juga butuh keselamatan. Di dalam Yeremia 29 misalnya, di data nomor 11-nya, di sana Tuhan dengan sangat jelas mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada diriku sendiri mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita melihat ini, berarti Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Makanya pun Yesus menerangkan di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Belum sanggup. Ada masa di mana ajaran Tuhan yang sudah dirancang itu akan diajarkan secara totalitas. Pada saat kapan itu? Pada saat roh kebenaran itu datang. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu terkait dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Kemudian, di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti ada hidup yang lebih baik dari ahli Taurat. Ada masa di mana hukum-hukum yang sudah dirancang oleh Tuhan, yaitu Shalom, yang harus ditegakkan di atas muka bumi ini, di mana pelaku-pelakunya harus lebih baik daripada pelaku ahli Taurat. Artinya apa? Ada pergeseran rancangan awal ke rancangan final. Nah, untuk itulah kemudian, saudara, ketika dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu mengikat di dalamnya ada Sabat, maka Sabat ini diperuntukkan kemudian untuk mereka Bani Israel pada masanya saja. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim menerangkan kepada kami umat Islam, pengesahan pengajaran Tuhan kepada Bani Israel itu mutlak absolut adanya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh Allah pencipta langit dan bumi telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat ke-12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Tuhan berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. La in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumu hum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum. Jadi ini dalil, kalau nggak salah dalam surah Al-Maidah ayat 12 jelas diterangkan kemudian di sana, walaqad a'azzallahu mitsaqa Bani Israil. Aku yang memilih Bani Israel, aku bersama dengan Bani Israel. Sungguh jika Bani Israel melaksanakan ibadah salat,
menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Apa maksudnya ini? Jadi Allah menerangkan gini, mohon waktu sedikit. Aku bersama dengan Bani Israel. Sungguh, jika Bani Israel itu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, artinya apa? Lalu beriman kepada utusanku dan membantu utusanku. Maksudnya, andai saja Bani Israel yang tadinya bersama dengan aku mengikuti perintah salat setelahnya, menunaikan zakat setelahnya, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku Tuhan pasti menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah itu, maka sungguhnya dia telah tersesat dalam jalan yang lurus. Maksudnya, barang siapa ahli Taurat, orang Nasrani dan siapapun itu yang kufur terhadap kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan zakat ini, maka sungguh Allah akan membuat mereka telah nyata tersesat pada jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah mengatakan apa? Setelah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ahlal kitab, wahai penganut sabat, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasul kami kepadamu untuk menjelaskan kemudian banyak hal yang kalian sembunyikan di dalam kitab kalian. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, dan sebagian banyak pula yang beliau biarkan tanpa dijelaskan. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Maksudnya yang tadinya sabat diseru untuk mengikuti kitab selanjutnya, yaitu kitab Al-Quranul Karim yang tadi mengajarkan kemudian hari Jumat. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Dan kitab Al-Quran itulah, dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi tadi Bani Israel diberikan sabat, dikatakan kalau kalian mengikuti Rasul yang datang setelah kalian, yaitu ikut melaksanakan salat Jumat, kata Allah, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam, maka kalian termasuk orang yang mendapatkan petunjuk menuju kepada keridaan, kepada jalan keselamatan. Artinya Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, kalau mau selamat kudu wajib mengikuti Rasulullah, salat, zakat, hari Jumat, supaya mereka disebut sebagai orang-orang beriman. Demikian. Masya Allah. Mana ban situ? Kok masuk ke kendi? Jangan dulu bang, dengarkan dulu. Ban situ, dengarkan, silakan. Oke, saya mau saudara. sanggah yang dibilang Bang Suma mengenai hari Sabat hanya untuk bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 17 ketika dia sudah disembuhkan matanya, lalu dia pergi dari Damsyik ke Arab, tanah Arab. Itu ada buktinya dari Galatia 1 ayat 17. Ngapain dia di Arab? Dia kan ketemu Yesus ternyata. 3,5 tahun dia belajar tentang siapa Allah itu. Makanya dia di situ tentang hari Sabat. Buktinya ada di dalam Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia bagi umat Allah suatu hari perhentian. Nah, kata bagi umat Allah tidak ditulis bagi umat Israel. Nah, umat Allah itu berarti banyak lah, karena yang diartikan dalam hari Sabat itu adalah mengenai gelarnya Allah sebagai sang pencipta yang menciptakan segala langit dan bumi dan isinya. Nah, kitalah yang jadi ciptaannya, Bang. Makanya saya mengimani bukan hanya bangsa Israel, sedangkan Rasul Paulus orang lahirnya di Roma, kenapa dia menerima tentang hari Sabat? Oh, ternyata di Galatia 1 ayat 17 dia ketemu Yesus di tanah Arab. Makanya dia 3,5 tahun dia belajar. Bukan berarti saya pengikut Rasul Paulus ya Bang ya, tapi dari situ saya melihat berarti bukan hari Sabat itu bukan hanya untuk bangsa Israel, itu untuk semua orang, Bang. Oke. Pekerjaan Samiri itu dan pekerjaan Dajjal itu
adalah selalu memalingkan firman Tuhan. Itu Dajjal. Tidak ada data kemudian sabat untuk non-Yahudi. Tidak ada data Yesus ke Arab. Tidak ada. Yesus hanya berkeliling di Galilea. Usianya 33 tahun, dia tidak pernah ke Arab. Lalu kalau saudara bernarasi Paulus bertemu di Arab, ini pertemuan Yesus ini kedatangan yang keberapa kalinya? Sebelum dia ke Arab, Yesus terangkat ke langit. Ketemu di Arab. Kapan Yesus turun lagi ke Arab? Bukankah nanti kedatangan yang kedua di akhir zaman? Ternyata sudah pernah datang kedua kalinya bertemu dengan Paulus. Nah, jadi saudara, justru Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Mari kita lihat bagaimana kemudian penyamaran Paulus itu menjadi domba. Di dalam kitab saudara sendiri 2 Korintus ya, beliau mengatakan begini kepada orang Yahudi, 1 Korintus 9 nomor 20 maksud saya. Di dalam kehidupan orang Yahudi, aku Paulus menjadi orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Anda ngerti tidak ini? 1 Korintus 9 nomor 20. Artinya bahwa apapun Paulus bisa lakukan. Takianya dia hebat luar biasa. Dia mengaku orang Arab bisa. Dia mengaku orang Belanda bisa. Dia mengaku orang Jepang bisa. Bahkan mengaku sebagai orang Sinting pun bisa. Supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ini pengakuan dia. Ini pengakuan. Ini serigala nih. Serigala berbulu domba. Ketika bertemu dengan domba, nyamar domba. Ketika bertemu dengan marmut, nyamar marmut. Ketika bertemu dengan monyet, nyamar monyet. Ketika bertemu dengan kodok, nyamar kodok. Yang saya takutkan kalau dia bertemu dengan kotoran sapi. Ini data, Bung. Makanya Yesus mengatakan waspada, 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 waspada. Anda enggak waspada kepada orang Islam, waspada ke Bani Ismail, waspada kepada Bani Arab, Bani Hasim dan seterusnya. Enggak ada. Yesus hanya berpesan waspada kepada ahli Taurat. Paulus ini ahli Taurat. Yes. Dia pakar Taurat. Di mana buktinya? Dia mengaku tidak bercacat sedikit pun terkait hukum Taurat. Bayangkan, dia mengaku dari Filipi. Filipi itu punya sekolah yang mengkaji tentang Taurat. Dan dia mengaku dari Filipi, mengaku sebagai orang Farisi, Dalam kitab Filipi dia mengatakan itu, aku adalah ahli Taurat, aku dari Benyamin, dari orang Farisi. Artinya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, Paulus kena. Waspadalah kepada orang munafik, Paulus kena. Waspadalah kepada orang Farisi, Paulus kena. Waspadalah kepada serigala, Paulus kena. 4 poin ini yang Anda harus renungkan. Pertama, ahli Taurat. Paulus mengaku ahli Taurat. Kedua, waspada kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Waspada kepada orang munafik. Paulus jelas munafik. Kepada orang ahli Taurat saya mengaku. Kepada orang Roma ngaku Roma. Kepada orang Yunani ngaku Yunani. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Munafik dia. Kemudian dia ini jelas-jelas mengaku sebagai Bapa. Mengaku sebagai Bapa di dalam pengajaran Yesus Kristus. Nah, ini yang Anda harus pahami nih. Dia mengaku domba. Padahal dia serigala. Apa buktinya dia serigala? Coba saudara lihat di dalam Kejadian 23, Kisah Para Rasul 23. Dia mengaku sebagai orang Roma. Atas kelahirannya Paulus mengaku orang Roma. Kita baca ya. Di di Kisah Para Rasul 23, mudah-mudahan saya tidak keliru mengingat. Paulus di sana mengaku sebagai orang Roma, terekam dengan sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Kita lihat ketika dia kemudian ingin dihukum, batal dia dihukum dikarenakan ternyata menurut kelahirannya dia adalah orang Romawi yang ngaku-ngaku Yahudi. Lalu kata
kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Paulus menjawab, tetapi aku mempunyai hak karena kelahiranku. Baca data sebelumnya, baca nomor 27, di situ jelas sekali dikatakan batalnya dia dieksekusi karena dia adalah berkebangsaan Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Dalam bahasa Yunani disebutkan nai. Nai artinya betul atau benar. Jadi Paulus mengaku sebagai warga negara Roma. Apakah hanya sebagai warga negara? Tidak. Memang dia lahir berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu lahir sebagai manusia Roma. Data Kisah Para Rasul 2 nomor 8, bukan hanya kelahirannya, tetapi aku mempunyai hak kewarganegaraan Roma berdasarkan kelahiranku. Berarti Paulus adalah orang Roma berdasarkan kewarganegaraannya dan berdasarkan kelahirannya. Dengan demikian dialah serigala yang menyamar domba. Jadi kalau saudara mengatakan dia ke Arab, ketemu Yesus, Yesus tidak pernah meminjakkan kakinya ke Arab. Itu hanya pengakuan serigala domba supaya memenangkan banyak serigala ikut-ikutan untuk nyamar-nyamar domba juga. Demikian. Silakan, Bang Cito. Oke Bang, terima kasih untuk tambahannya. Ya, kalau Abang menanggapi punya pengetahuan seperti itu ya monggo. Tapi saya juga punya data. Mohon maaf sebelumnya, di dalam Keluaran 20 ayat 10 itu Allah berbicara kepada Nabi Musa bukan hanya untuk bangsa Israel juga Bang. Itu ada dikatakan di Keluaran 20 ayat 10 Bang. Itu juga kepada orang asing di tempat kediamanmu. Jadi itu berlaku juga untuk orang non Yahudi atau non Israel. Nah itu Allah sendiri yang katakan Bang di dalam Keluaran 20 ayat 10 Bang. Baik, boleh saya tambahkan? Monggo Bang, monggo. Oke. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Keluaran 20, kita harus merujuk kepada original teksnya, kata sa'ar. Nah, ini ada pakar Ibrani di sini, Dinda Moto, pasti dia ngerti. Di situ yang dimaksud adalah tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan yang engkau atau anak laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Maksudnya orang asing yang ada masuk melewati pintu gerbang tempat mereka tinggal. Sya'ar itu adalah pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang atau tempat tinggal. Jadi Indonesia bukan tempat tinggalnya Bani Israel, Belanda bukan tempat tinggalnya Bani Israel, Jepang, Cina bukan tempat tinggalnya orang Israel. Di negara kita ini tidak ada pintu gerbang menuju perkampungan orang-orang Israel. Kita tidak termasuk. Sekali lagi saya katakan, jangankan Keluaran 20, Keluaran 17 pun mengurainya dengan sangat jelas. Perintahkan orang-orang asing yang engkau beli, perintahkan budak-budak yang tinggal di dalam rumahmu, perintahkan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, perintahkan orang asing yang engkau beli dengan uang untuk melakukan perintah sunat kekalku. Jelas ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang asing yang tinggal berdomisili di perkampungan Bani Israel, yang haram hukumnya mereka masuk ke tempat ibadahnya Bani Israel, haram hukumnya mereka ikut-ikut ritual Bani Israel. Kalau mereka tidak sunat, kalau mereka makan babi, kalau mereka menyembah pagan, haram hukumnya. Mana dalilnya? Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Najis orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, masuk ke dalam rumah ibadahnya Bani Israel. Bahkan lewat saja di depan, di pekarangan bait sucinya Tuhan, tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan masuk ke kota Yerusalem saja orang yang tidak bersunat, haram hukumnya, apalagi masuk ke rumah ibadah. Mana dalilnya? Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang-orang yang tidak bersunat melewati kota Yerusalem. Jadi kalau ada orang asing masuk, dia harus tunduk kepada hukum tersebut. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Elohim. Maka jangan kau lakukan sesuatu pekerjaan atau
engkau atau anakmu perempuan laki, hambamu laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Bayangkan itu bang, bayangkan itu. Kalau orang Yahudi punya peliharaan aguguk, punya peliharaan ayam, peliharaan kuda, sapi penggarap di sawah, sapi pun tidak boleh melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ayam pun kalau dipelihara oleh orang Yahudi tidak boleh keluar dari kandang pada hari Sabat. Bahkan kalau mereka memelihara cicak, tidak boleh cicaknya bunyi pada hari itu. Kalau hari Sabat, tak boleh bikin kegiatan apapun. Apalagi manusia yang mengaku sebagai domba. Faktanya Kristen di Indonesia hari Sabtu ngapain? Ngapain? Melenggang patah-patah, nganape body pica-pica. Hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka bukan pengikut. Mereka hanya serigala yang nyamar-nyamar domba. Gitu bang, lanjut. Ini bagus, saya suka orang yang mau belajar. Senang kali saya sama orang yang mau belajar, itu dekat sama hidayah. Makasih Bro. Makasih. Orang yang mau belajar itu tanda-tanda sudah memiliki hatinya mulai kebuka, pikirannya udah mulai dilembutkan oleh Allah. Ya, saya menyampaikan ini bukan ada tendensi benci, menghujat. Saya menyesuaikan dengan lawan diskusi. Kalau orang itu mau belajar, mari sama-sama kita belajar. Kalau orang itu kemudian mau menelaah lebih jauh tentang Islam, mari belajar Islam baik-baik, pelan-pelan. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah betul Sabat sudah berganti Jumat? Apakah betul Taurat sudah berganti dengan Al-Quran? Ini yang perlu dipahami. Kalau kemudian Tauratnya masih diberlakukan, kemudian berarti cakupan daripada Taurat itu sendiri sudah terangkum, tersimpul di dalam Al-Quranul Karim, bahwa apapun yang kemudian Tuhan rancangkan terjadi di atas muka bumi ini, itu berujung kepada damai sejahtera, salam Islam. Nah sekarang permasalahannya adalah, ketika Tuhan hanya berlaku, hukumnya hanya berlaku kepada satu kaum. Ingat, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Dalilnya mana? Banyak sekali. Di antaranya Yeremia 31 sampai 33. Apalagi Ulangan 33 nomor 4. Apalagi Mazmur 147, data nomor 11 dan seterusnya. Banyak data-data kemudian memang hanya untuk Bani Israel saja Taurat itu, termasuk Sabat, Keluaran 21, 16, 17. Nah sekarang permasalahannya adalah, kalau hukum ini hanya berlaku kepada satu kaum, bagaimana dengan kaum yang lain? Maka dengan kesempurnaan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, maka ajaran dari langit pun harus sempurna dan sifatnya harus menyeluruh. Coba andai saja hukum Taurat ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia, berarti pada hari Sabtu dunia akan beku, tidak ada kehidupan. Jangankan manusia bergerak, hewan-hewan pun tidak boleh. Jadi perekonomian lumpuh 4 kali dalam sebulan. Semua kegiatan tidak boleh ada listrik nyala, tidak boleh kemudian ada api menyala pada hari Sabtu. Maka bumi akan lumpuh pada hari Sabtu itu. Itu kan bagi orang Yahudi bang. Nah tentu itulah saya mengatakan, saudaraku, hukum Taurat itu hanya untuk mereka. Bagus, Anda cerdas. Lalu kita yang bukan Yahudi, Karena orang Yahudi itu menambah-nambah apa yang Tuhan turunkan. 10 hukum itu cuman 10 hukum, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi ada 600 lagi yang menjadi tambahan dari adat istiadat orang Yahudi. Itulah yang menjadi salah tafsir bagi orang-orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen bilang sudah tidak lagi dipakai 10 hukum itu. Makanya saya mau mencari agama yang memakai 10 hukum itu. Nah, ternyata ada yang bilang Advent. Oke, berarti kalau
Muslim bilang mengatakan hari Sabat adalah di Jumat, saya juga masih masih rada-rada di mana datanya. Setahu saya bukan Jumat ya Jumat, hari ke-6, tapi kan ini mengenai hari ke-7 tentang Allah itu sang pencipta, begitu Bang. Oke. Anda telat sekali kalau menjadikan Advent itu solusi. Kenapa? Advent itu dibentuk tahun berapa? Denominasi ajaran Advent itu kapan ada pergerakannya? Tahun berapa dia berdiri? Setelah Muslim kalau nggak salah, setelah Muslim. 1831 Oh, oke. Masakan ada agama dibentuk setelah pembawanya 1800 tahun pergi? Justru Advent ini adalah bukti akurat kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi pada masa lampau. Advent melihat bahwa ini tidak ada kebenaran, maka mereka mencoba untuk mengembalikan kebenaran itu, meskipun sama aja, maju kena mundur kena. Kenapa? Karena Advent ini adalah bukan Yahudi, sementara hukum yang mereka gunakan adalah hukum yang spesial untuk Yahudi saja. Coba Anda lihat Advent itu didirikan kemudian oleh siapa? Oleh orang Barat, dipelopori misalnya Hiram Edson, James White, Ellen G. White, Joseph Bates dan seterusnya. Ini siapa ini? Orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini. Joseph Bates ini orang Yahudi. Ellen G. White ini orang Yahudi. J.N. Andrews ini orang Yahudi. Hiram Edson ini orang Yahudi. Kalau nggak salah orang Amerika Bang. Orang Amerika yang mendirikan agama Advent. Anda mau percaya kepada mereka? Nabi mana yang datang ke Amerika mengajarkan agama Advent? Gak ada nabi yang diutus mengajarkan agama Advent kepada bule Amerika, gak ada. Mereka hanya melahirkan sebuah sekte kepercayaan yang mereka sebut dengan pergerakan kemudian atas kekecewaan mereka terhadap masa lampau. Mereka membuat sekte kemudian membuat satu pergerakan untuk memperbaharui kemudian sehingga muncul yang dikatakan gereja Masehi Advent hari ke-7 dan seterusnya. Ini apa ini? Ini adalah wujud kekecewaan terhadap sejarah kekelaman kesalahan bapak-bapak gereja di awal mula. Apa itu? Tuhannya Yahudi satu dirubah menjadi Tritunggal. Kitabnya orang Yahudi yang tadinya perjanjian baru diganti menjadi perjanjian lama. Silakan. Yang saya lihat, mohon maaf ya Bang, yang saya dapat info bahwa emang agama Advent kecewa kan dalam itu kan mereka dari Protestan karena apa? Protestan sudah sama doktrinnya dengan Katolik. Katolik memiliki doktrin bahwa 10 hukum bisa dirubah, tapi Tuhan bilang tidak boleh dirubah 10 hukum itu. Makanya dia mau berbeda dengan orang Yahudi. Nah, Protestan juga makin lama pergantian pemimpin akhirnya mengikuti apa yang menjadi doktrin Katolik, dan itulah kekecewaan orang-orang Advent katanya gitu. Kenapa harus disamakan doktrin Protestan dengan doktrin Katolik? Karena Katolik tidak percaya Yesus. Jadi gini Bung, kalau di Islam intisarinya bukan berasal dari kekecewaan manusia terhadap ajaran manusia, tetapi Islam itu adalah manifestasi dari kemurkaan Tuhan terhadap umat terdahulu atas pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap aturan-aturannya. Coba Anda bayangkan tangga atau stasiun-stasiunnya. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan hukum Taurat. Lalu muncul Paulus merubah ajaran Taurat itu dengan mengatakan itu sampah, itu sangat maut dan seterusnya. Maka hal-hal yang menjadi perjanjian kekal Tuhan dirubah. Yang tadinya sunat wajib menjadi minggu, menjadi tidak wajib. Yang tadinya sabat menjadi minggu. Yang tadinya satu Tuhan menjadi 3 dan seterusnya. Berubah kemudian menjadi Katolik. Dari mana asal Katolik? Dari pengajaran Paulus. Dari mana Paulus mengambil masalah, mengambil perkara-perkara di kitabnya orang Yahudi. Dia edit sedemikian rupa, dia tafsirkan sedemikian rupa, diajarkan sedemikian rupa dengan ilmu cocokologi, dijual kepada Roma. Roma yang tidak punya agama pada saat itu, hanya kepercayaan. Roma yang tidak punya kitab suci pada saat itu, hanya merupakan sebuah doktrin dan dogma.
maka sekonyong-konyong menerima itu, menyeleksi buku-buku yang berasal daripada orang-orang Farisi. Lolos 4, ditambah surah-surah Paulus 14, aman. Maka berdirilah yang disebut Katolik. Di dalam kekatolikan mereka masih belajar tentang apa yang bersumber dari Septuaginta. Di situ mereka melihat ada yang rancu, maka mereka membentuk sekte baru dengan nama Protestan. Berjalan, muncul cendekiawan, belajar dengan sangat-sangat luar biasa. Ini salah kayaknya, ini keliru kayaknya. Maka muncul lagi yang disebut Advent. Apa ini? Kekeliruan mengeluarkan, mengentaskan kekeliruan. Kesalahan mengentaskan kesalahan. Kebohongan mengentaskan kebohongan. Kenapa demikian? Karena tidak ada pijakan. Kenapa nggak ada pijakan? Karena sejatinya sumber awal, yaitu kitabnya Yahudi, memang hanya untuk Yahudi. Dipakai menggelinding ke sana kemari, tapi tidak ada dasar pijakannya. Anda menggunakan Sabat. Tadi di Keluaran 20, Anda dihantam. Di situ memang hanya untuk orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Mau kemana sekarang? Nah, sedangkan saudara mengatakan, saya ini sedang mencari agama yang sama seperti hukum Taurat, yang memelihara 10 hukum Taurat. Bung, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menerangkan ketika dikatakan jangan menyembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahida la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hukum pertama. Hukum kedua, wala tada'u ma'allah. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung. Jangan membuat berhala. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Jangan kau buat itu. Segala sesuatu di luar daripada pencipta langit dan bumi itu pasti binasa kecuali Allah. Bukti orang Kristen menyembah Yesus, Yesus binasa. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Araf ayat 180 jelas mengatakan, walillahil asma'ul husna. Itu jelas. Dan Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Araf ayat 180. Semua rentetan 10 hukum Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ini perintah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Bukan lagi Sabat. Karena Sabat itu adalah hukum yang kemudian diberikan kepada Bani Israel. Dan apa bukti pembatalan hukum Sabatnya? Ingat ketika Yesus disebut sebagai Tuhan bagi hari Sabat. Kenapa demikian? Karena Yesus melakukan aktivitas yang bertentangan kemudian dengan hati dari inti daripada Sabat itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, berarti ada masa di mana Sabat ini digantikan dengan materi ibadah yang lebih baik. Saya katakan kepada saudara, kita jadikan pembanding. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan seperti apa yang saya uraikan tentang hari Jumat. Apa dikatakan oleh Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diperintah untuk sholat Jumat. Usai sholat Jumat, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Apabila sholat Jumatmu sudah selesai dilaksanakan, Masya Allah, akhi Gali, maka bertebaranlah kamu ke bumi,
Carilah karunia Allah, carilah rezeki yang halal, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini kaidah Jumat. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang terekam di dalam Keluaran 31, tidak boleh melakukan apapun 24 jam, tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh ada nyala lilin, tidak boleh ada nyala lampu, tidak boleh ada PLN, tidak boleh ada binatang bergerak, tidak boleh, binatang-binatang peliharaan tidak boleh bergerak. Itu dulu Nabi. Sedangkan ketika Yesus datang merubah itu, hari Sabat dia mengobati orang, hari Sabat murid-muridnya memetik gandum. Artinya ada masa di mana hukum Taurat itu akan didatangkan hukum yang lebih baik. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Yesus yang mengatakan itu. Berarti ada masa hukum-hukum, syariat-syariat, perintah-perintah akan muncul kemudian lebih baik perintah itu daripada perintah sebelumnya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu memang benar. Makanya saya kembali lagi bahwa Silakan. saya kembali lagi bahwa ya itu memang benar. Orang Yahudi tidak ada jual beli, tidak ada apa-apa buat apa-apa. Makanya ya orang-orang Farisi menegur Yesus. Makanya Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat di dalam Matius 12 ayat 8. Nah dari situlah Yesus datang untuk menggenapi, bukan membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya 10 bang, tapi ditambahkan orang Yahudi sekitar 600 lagi. Itulah yang mau diselesaikan oleh Yesus kepada orang Yahudi, sehingga jangan menjadi pengekangan untuk menyembah Tuhan. Katanya kalau di dalam dalil orang Yahudi, kalau beribadah Sabat laki-laki di sinagog itu di depan, yang perempuan di belakang. Mungkin di Muslim masih begitu ya kalau di masjid. Pasti begitu kan? Iya. Nah, makanya itulah Yesus datang bukan yang dimaksud dari 600 dalil itu. Fokusnya yaitu 10 hukum itu. Jangan ditambah-tambahkan dari 10 hukum. Makanya orang Yahudi itu keras kepala, Bang. Itulah makanya dibilang penghujat Yesus itu, karena dia memberikan pengetahuan tidak sesuai dengan ajaran atau adat istiadat daripada dalil orang Yahudi. Begitu, Bang. Oke, baik. Saudara, ketika datang ketetapan kepada Bani Israel, apakah ketetapan-ketetapan itu hanya berlaku 10? Bagaimana dengan ketetapan yang datang terkait dengan sunat atau terkait dengan makan babi? Apakah itu tidak termasuk sebagai ketetapan Tuhan? Jangan Anda mengotori lisan Anda dengan mengatakan hukum Taurat itu cuma 10. Jangan. Itu sama halnya Anda anti terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan isi Torah meskipun setitik, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, orang tuanya, dan siapapun, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Jadi tak ada 10 hukum itu, tak ada. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Jangan makan babi, itu haram bagimu. Ini hal kecil? Bukan. Bukan hal kecil itu hal besar, karena ulang-ulang Tuhan, sebab Tuhan berulang-ulang memerintahkan kemudian, jangan kau makan babi, jangan kau makan babi. Yesus pun ikut mengulangi, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap. Kok jadi 10? Siapa yang membatasi menjadi 10? Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4 untuk Bani Israel, dengarkan, maka sekarang hai orang Israel, Bani Yakub, Yesus dan umatnya Yesus, dengarkan ketetapan ini. Peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki tempat dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi
apa yang ku ajarkan padamu, jangan menambah, jangan mengurangi. Ini adalah kredit poin, tambah plus yang harus Anda pahami, bahwa bagi Bani Israel, Ulangan 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai seterusnya, ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kristen ini siapa? Seenaknya membatasi, cuman 10, sudah 10 dipotong lagi. Jangan ada ilah lain di hadapanku, katanya. Kami orang Kristen hanya beriman kepada 10. Ah, masa sih? Iya, Eke. Coba buktikan, berikan hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anak Maria ilah lain atau bukan? Ilah lain. Manusia yang baru-baru digantikan Tuhan oleh Paulus. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah anak manusia mati, untuk itulah anak Maria mati, supaya dia hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baru, supaya menjadi ilah baru. Paulus membentuk ilah baru buat Romawi dan Yunani. Melanggar hukum 10 tadi. Dia tidak ada alasan. Kristen ini maju, mundur, kena, atas, bawah, kena semua. Dia bisa. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Yesusnya tidak setitik pun dihilangkan, meskipun yang paling terkecil. Tapi kalau ada yang menghilangkan meskipun yang paling kecil, lalu diajarkan kepada anaknya, kepada kakaknya, kepada tantenya, opunya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina dalam bahasa Yunaninya dikatakan tempat terhina dalam arti yang sesungguhnya. Di kerajaan langit, berarti neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, jadi bahaya ini, Bung, kalau Anda mengatakan data Anda seperti ini dan seperti itu. Kemudian ketika berbicara mengenai mengenai hukum Tuhan dalam Al-Quran, lengkap semua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Saya kasih dalilnya ya. Dikatakan begini. Apa tadi? Kita sampai di mana tadi? Hari Sabat berubah menjadi hari Jumat karena ada masa di mana banyak ajaran yang masih belum bisa diajarkan oleh Yesus pada saat itu. Coba bayangkan ketika Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin ku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bayangkan saja kalau pada masa Yesus tiba-tiba saja Yesus menggaungkan, wahai Bani Israel, mulai hari ini, besok kalian sholat Jumat ya. Kira-kira Yesus diapain tuh? Di blender. Belum sanggup Yesus merubah itu, belum sanggup. Maka dia merubahnya pelan-pelan dengan cara apa? Beliau mengobati orang pada hari Sabat, beliau memetik gandum beserta muridnya pada hari Sabat, menandakan Sabat sudah tidak lagi kudus. Apa lagi hukumnya? Jangan kau membunuh. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68. Jangan kau membunuh. Apalagi? Dilarang berzina. Jangan kau berzina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Apalagi zina. Jangan mencuri. Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Artinya jangan kau mengambil milik orang, artinya mencuri. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Apa itu? Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi bohong. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Yang ke-10 adalah jangan mengingini, jangan iri dengki, jangan cemburu atas keberhasilan orang, jangan kau mengingini harta atau apapun milik orang. Surah An-Nisa ayat 154. Include semuanya. Sedangkan Yesus mengatakan masih banyak, jadi bukan hanya 10 hukum, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Apa masih banyak itu? Hukum waris, hukum jual beli, apa lagi? Hukum riba, apa lagi? Hukum nikah, apa lagi? Hukum kekerabatan, apa lagi? Hukum ketatanegaraan, apa lagi? Hukum militer, apa lagi? Hukum politik, apa lagi? Hukum-hukum inilah yang belum diajarkan oleh Yesus, karena pada saat itu Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Apa akibatnya? Apa buktinya belum sanggup menanggungnya? Sedangkan 2000 tahun sedangkan sudah 1400 tahun sudah diajarkan hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka pun belum sanggup untuk menanggungnya sampai hari ini. Jadi kita berbicara data supaya bisa menjadi edukasi kepada anak bangsa. Bani Israel adalah bangsa yang disayang oleh Allah. Inni ma'akum.
Tapi mereka ingkar terhadap itu semua. Bahkan Musa di dalam kitab perjanjian baru yang saudara sebutkan perjanjian lama mengatakan, sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah menunjukkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Itu Nabi Musa yang berkata begitu. Apatah lagi nanti setelah aku mati. Musa loh yang berkata begitu. Musa. Yesus dia berkata apa? Orang-orang ini adalah angkatan jahat. Bayangkan, Yesus mengatakan angkatan jahat. Yesus mengatakan mereka keturunan ular beludak. Mereka dikatakan sebagai serigala yang berdomba. Coba. Jadi tidak ada ungkapan yang baik kepada mereka. Dikarenakan karena mereka gemar menganiaya, memperolok-olok, bahkan membunuh para nabi. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah. Ada orang Yahudi yang beriman, ada. Ada orang yang bertakwa kepada Allah, ada di antara mereka, tapi hanya sebagian kecil saja. Demikian. Oke, terima kasih Bang Isinya. Ya, Sama-sama. Untuk tambahannya saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi saya sudah paham lah mengenai pengetahuan. Apa? Sabar Bu. Silakan Bang Situ. Ya, saya kembali lagi mengucapkan. Halo. Ya sabar nanti Bu. Silakan Bang Situ. Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Bang semua untuk tambahannya ya. Berarti secara memang secara naluri atau keimanan Halo. Sabar ya Bu, sabar Bu ya. Silakan saudara Situ. Jadi dari keimanan Islam atau perintah dari Iya, dari saya mau Allah. bicara nih, mau nanya nih sebang Bang Ju. Sabar Bu ya, diselesaikan dulu teman kita yang satu Bu ya. Habis ini Bu naik lagi ya. Oke. Oke. Ya silakan Bung Situ. Ya pokoknya intinya aku mengucapkan terima kasih. Jadi saya sudah paham mengenai apa yang Abang ajarkan. Jadi ya itu pandangan Abang, dan ya yang saya mau carikan tentang hari Sabat itu yang menandakan gelar Sang Pencipta atau Allah itu adalah Sang Maha Kuasa. Makanya bukan berarti ya Abang bilang masih ada banyak ajaran lagi tentang Yesus. Memang ada banyak lagi ajaran Yesus. Cuman ini mengenai perintah yang Tuhan sudah wariskan dari surga sendiri sebelum Yesus datang. Yang aku yakini bahwa 10 hukum yang Allah berikan kepada Musa itulah 10 hukum yang menjadi kepemerintahan surga itu. Siapa Allah itu, kenapa Allah itu begini, kenapa ada hukum pertama sampai hukum 10. Makanya saya memahami di situ ternyata Allah itu ya merujuk kepada kasih. Itulah sifat yang dianugerahkan kepada Musa untuk ya mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kepada Allah. Itu sih Bang. Oke. Baik, Bung. Jadi gini, kalau saudara ada dua kekeliruan yang saudara lakukan di sini. Yang pertama tentang arti daripada Sabat. Dalam bahasa Ibrani, sin, bet, he, taf, Sabat. Artinya apa? Berhenti bekerja. Tidak ada arti Tuhannya di situ, nggak ada. Benar. Allah Maha Kuasa itu nggak ada di situ, Bang. Sabat itu artinya berhenti bekerja. Gitu loh. Iya. Terus Itulah menandakan bahwa Allah itu bukan berhenti bekerja dalam arti dia beristirahat secara kita yang manusia ini, bukan. Maksudnya ini menandakan bahwa dia adalah Sang Maha Kuasa itu, Bang. iya memang betul. Bukan hanya Sabat mengartikan Tuhan itu Maha Kuasa. El Elroy, El Shaddai, itu adalah nama-nama Tuhan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Itu kekeliruan. Jadi kalau dikatakan Sabat atau Sabos, itu terkait dengan keadaan di mana Tuhan itu mencipta, dan ada masa di mana Tuhan itu kemudian menyempurnakan ciptaannya. Kalau di Islam penyempurnaan penciptaan, bukan istirahat. Nah, yang kedua adalah ketika Anda menyentuh sedikit terkait dengan ajaran kasih, ini bahaya. Karena Kristen akan tergulung di sini. Coba kita lihat. Kalau berbicara kasih yang Tuhan perkenalkan kepada Bani Israel, maka camkan baik-baik. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Satu,
melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Satu perintah aja, jangan kau makan babi. Kira-kira orang Kristen taat enggak ini? Tidak, berarti Kristen tidak kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Di dalam Yesaya 66, Tuhan mengatakan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka untuk taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jui-jui dan serta tikus, balao, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemakan-pemakan babi akan dilenyapkan sekaligus. Lalu bagaimana kedudukan Islam? Islam tak makan babi. Lalu apa yang menjadi tolak ukur untuk orang Kristen memahami kebenaran Islam? Baca Yesaya 66, setelah Allah menghanguskan pemakan babi, di data Yesaya 66 nomor 23 Tuhan mengatakan apa? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Jadi Tuhan mengatakan sabat berganti, bulan berganti, tahun berganti, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah kepada aku, dan itu hanya dipraktekkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, la ilaha illallah. Umat Islam berbondong-bondong kemudian datang ke rumah ibadahnya dari timur sampai barat, dari selatan, utara, dan seterusnya, sujud menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yang menggenapi pemakan babi adalah Kristen, yang menggenapi sujud beribadah kepada Allah hanyalah Islam. Subhanallah. Silakan. Oke, iya Bang. Masya Allah. Iya, iya. Terima kasih lah Bang untuk pengetahuan yang Abang kasih. Cuman ya kembali lagi sih, saya tetap mengimani bahwa hari Sabat adalah Allah sang pencipta itu. Itulah yang saya imani sampai sekarang. Nah, Iya, silakan. kalau- Itu iman saudara, saya tidak mengganggu gugat itu. Silakan. iya, kalau Abang mengatakan hari Sabat itu adalah hari Jumat, ya monggo. Karena ada datanya di dalam Al-Quran kan. Nah, jadi ya aku nggak bisa bersalahkan juga. Bukan Sabat, bukan Jumat, beda. Sabat ya Sabat, Jumat ya Jumat. Hanya saja pergeseran hari yang disucikan untuk spesial bagi umat manusia itu hari Jumat. Bagi Bani Israel Sabat, itu pun sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, maka orang-orang ahli kitab diseru oleh Allah sesuai dengan dasar pijakan Al-Quranul Karim yang saya katakan tadi, inni ma'akum. Allah sendiri yang mengatakan demikian, inni ma'akum la in akamtumus shalah. Artinya, setelah aku bersama denganmu, sungguh jika kamu melakukan salat, artinya mereka diseru untuk melakukan salat, artinya menjadi jemaat bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu meminjamkan serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu pinjamkan kepada mereka, kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau Bani Israel meninggalkan Sabat menuju kepada Jumat, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan. Ini dalil, Bung. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12. Silakan. Oke, siap Bang, siap. Terima kasih Bang untuk datanya. Oke, jadi tidak ada paksaan, cuman Al-Quran sebagai saudara saya mengingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan begini, hukum Taurat itu diperintahkan untuk Nabi Musa, dan Allah minta kepada Nabi Musa untuk mengukuhkan kemudian umatnya untuk mengikut kepada hukum Taurat. Bagi umat Bani Musa adalah Bani Israel. Kemudian Al-Quran datang itu untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Nabi Musa menerima hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas.
bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas untuk seluruh manusia apapun agamanya. Al-Qur'an datang untuk seluruh umat manusia. Maka saya mencoba untuk mengajak saudara, silakan belajar Al-Qur'an. Anda tidak rugi, Anda tidak akan kekurangan kegagahan, Anda tidak akan kekurangan harta dengan belajar Al-Qur'an. Silakan pelajari Quran itu. Kalau belum bisa baca, baca terjemahannya, selami baik-baik. Ada yang saudara tidak tahu, tanyakan kepada orang-orang yang paham Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'an mengatakan begini, "Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapakah mereka yang melakukan kebohongan-kebohongan terhadap Allah sementara mereka sudah datang Islam kepadanya dan diajak masuk ke dalam ajaran agama Islam? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau Anda dikatakan zalim, artinya Anda sudah tahu kebenarannya seperti apa, tapi Anda tetap kekeh terhadap ketidakbenaran tersebut. Anda sudah tahu kekeliruannya seperti apa, tapi Anda tetap ada pada kekeliruan tersebut. Anda sudah tahu kebenaran Islam, tapi Anda enggan untuk masuk Islam, maka Anda masuk ke dalam kategori orang-orang yang zalim. Bukan zalim kepada saya, bukan zalim kepada orang lain, bukan zalim kepada ayah ibu, tetapi Anda zalim kepada diri Anda sendiri. Anda menolak kebenaran tersebut. Tapi lagi-lagi la ikraha fid din, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan. Baik Bang, terima kasih matur suwun. Sama-sama saudara. Lanjut. Saya senang bisa diskusi dengan baik ya, tapi memang ya kita ya ini Suaranya kecil, Bang. Oh, oke. Dengar Bang. Iya. Ya, lanjut. Ya, pokoknya saya mengucapkan terima kasih untuk tambahannya dan pengetahuannya ya. Itu menjadi pelajaran buat saya. Nah, saya pamit undur diri ya Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Biar oten-oten lain yang saya jadi pendengar aja. Soalnya saya pengen tengok ada apakah ada apologet Kristen yang pintar seperti Bang Zuma sehingga bisa bantah gitu. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada ya Kristen-Kristen yang cerdas. Anda dengarkan di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Zuma noise. Geresek. Iya. Turun dah noise. Mungkin anunya ini. Songkat. Iya. Oke, bagaimana teman-teman sekalian? Suara Ya, saya kedengaran? mantap. Mantap. Selamat siang Bang Adrian. Siang. Kabur. Tadi Ini ibu-ibu itu mana? misionaris satu. Ini Gurunda, misionaris tadi ini. Oh iya, semangat siang Bu Khalid Rones Miss. Halo, selamat siang. Siang. Halo. Siang. Iya, saya mau nanya nih sama Maya. Saya hampir tiap malam ini nonton Bang Zuma ini ya. Siap. Iya, saya mau nanya ya kan. Kalau dalam ajaran setiap agama itu kan kita selalu diajari untuk bertoleransi gitu ya kan. Saling Ibu. menghargai. Iya. Siap. Saling menghargai dan tidak boleh memperdebatkan setiap ajaran agama yang saya tahu ya. Nah, saya mau nanya Bang Zuma ini. Iya. Kenapa ya begitu ngotot kali gitu untuk mengusik agama orang lain? Saya boleh tanya, tolong jangan dimatikan Iya. apa saya, karena setiap saya bicara di komal kita Muslim ini saya langsung dimatikan apa saya ya, mikrofon saya Iya. ini. Kita tuh, Iya. saya tidak suka pula darah tinggian ini untuk apa Iya, ya, Ibu. karena firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Saya Iya, mau iya. tanya sama Bang Zuma, Iya. apa sih urusan Bang Zuma ini? Suka sekali membahas agama orang lain. Sementara itu apalagi saya ya. Saya paling anti tuh membahas agama orang lain. Karena bagi saya Sinyalnya diperbaiki maaf dulu. agama Baik, dan agama Sinyalnya ini. diperbaiki dulu. Tidak kan saya
Saya Baik. apa ya? Saya tidak suka mengusik agama orang lain, ya, apalagi mengata-ngatai, menghina Baik, agama baik, orang lain. Itu baik. pantang kami karena itu ajaran Tuhan Yesus ya. Oke, Jangan poinnya balaskan sudah dapat, Bu. kejahatan dan Bu, kejahatan, ya. Ibu misionari. Kenapa bisa gitu loh? Silakan Intinya diam jangan dulu. menyebarkan Ya, agama selama kepada sini orang saya yang sudah bangga. beragama. Halo. Gitu kan Bu ya? Selama tolong kita saling menghargai lah ya. Selama ini Intinya saya jangan tidak menyebarkan berjumpa. agama Luar kepada biasa, orang ya, yang sudah dahsyat beragama. luar Intinya biasa. gitu ya Bu ya? Ya tapi dahsyat luar biasanya ini bukan hal untuk membangun gitu ya. Bukan Iya. untuk menjadi memperdamaikan semua manusia ya, tapi memperkeruh suasana gitu ya. Baik. Kalau menurut saya secara pribadi, maaf ya Bang ya, Iya. semakin saudara menghargai ajaran saudara, saudara akan dijempoli orang. Baik. Kalau kita menjaga ajaran kita tanpa Ini mau menghapus khutbah atau gimana agama ini? orang lain. Iya. Lanjut aja, Bang Berarti Suma. kalau misionaris nggak Tunggu dulu, Bang apa-apa Arif. gitu Bu ya? Silakan, Bang Suma. Jadi ibu di mute karena ibu nggak berhenti bicara ya. Kita ganti-gantian ya Bu ya. Kita ganti-gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kita tidak buta, kuping kita tidak tuli, akal kita kemudian berfungsi. Kita melihat, kita mendengarkan pergerakan Kristen ini sangat masif. Yang pertama, umat Islam di negara ini sudah cukup bersabar. Kristen masuk ke Nusantara berlaku seperti serigala nyamar domba. Pertama, Bu, dengarkan. Kitab Ibu itu dari Yunani. Masuk ke Indonesia menggunakan simpul-simpul Islam. Islam ada protes? Tidak. Coba Anda buka kitab saudara, apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Umat Islam ada protes? Tidak. Coba lihat Al-Quran. Ada di Al-Quran tertulis sampulnya Injil? Tidak. Kami jijik untuk itu. Kemudian, Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Coba cari nama Yesus, Tuhannya Kristen dalam terjemahan Al-Quran. Tidak akan Anda pernah temukan. Kenapa? Karena kami jui-jui. Lihat agama Anda masuk ke Indonesia, menyebut nama Tuhannya bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Theos, tetapi menyebutnya dengan sebutan Allah, yang mereka sembunyikan identitas Allahnya dengan menyebutnya Allah. Allah. Itu dua. Umat Islam protes? Tidak. Umat Islam adem-adem aja, karena umat Islam itu adalah ajaran kasih absolut yang sesungguhnya, bukan kasih Indomie lalu menyesatkan orang dengan uang 5.000 rupiah. Itu dua. Yang ketiga, agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa syiar itu? Agama yang dikhotbahkan, agama yang didoktrinkan, agama yang didogmakan kepada orang lain. Meskipun orang itu sudah beragama, bahkan hebatnya orang Kristen, orang gila pun mereka baptis. Andai saja mayat bisa mereka baptis, mayat pun dibaptis oleh orang Kristen. Itulah hebatnya dia. Karena perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam, nyamuk, cicak, kodok, biawak, pararang, semuanya makhluk. Entah kenapa Kristen itu hanya berfokus kepada umat Islam saja yang diinjili. Padahal perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya rindu ingin melihat pastor, pendeta, misionaris, ya, masuk ke kebun binatang, menginjili semua binatang yang ada di sana. Saya rindu untuk itu, karena itu ada perintah. Tapi apesnya yang mereka injili hanya umat Islam saja. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya hukum. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi ada perintah di dalam kitab saudara untuk menginjili umat Islam. Ibu jangan pura-pura nggak tahu. Kenapa kitab ibu itu muncul mulai dari sampulnya sampai penutupnya ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena agama Kristen diajarkan untuk cerdik seperti ular, dan jinak seperti merpati, itulah agama saudara. Jadi kalau kami umat Islam sekarang melakukan perlawanan, jangan nangis. Karena perintah di dalam Al-Quran juga ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, semua manusia. Serulah.
ajaklah mereka kepada jalan Tuhan yang benar dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ada di antara mereka, kamu harus tegas kepada mereka untuk mengajarkan kemudian hak adalah hak, yang batil adalah batil. Al-Quran juga mengatakan, Ibu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Bagi kami orang-orang kafir itu adalah setan. Bagi kami Anda itu setan. Mohon maaf, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bahkan lebih rendah dari itu. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah, lebih hina, lebih buruk dari semua makhluk yang ada pernah diciptakan oleh Tuhan. Itu Al-Quran. Jangan lawan Al-Quran kami. Itu kaidah iman kami. Nggak boleh Anda memaksa untuk kami tidak menggunakan Al-Quran. Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kami memperlakukan kalian ini yang mengajarkan orang menyembah kepada sesama orang sebagai musuh. Maka kami muncul kemudian membentuk kesatuan dan persatuan untuk membentengi ajaran setan kepada umat Islam yang sudah beragama Islam. Pahami itu. Jadi jangan Anda bermanis-manis. Kenapa ya Bang Suma itu, kenapa ya? Kenapa ya? Karena musuh tetap harus diperlakukan sebagai musuh. Setan itu musuh kami, dan yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan. Sampai di sini paham? Sampai di sini Ibu paham? Ya, silakan giliran Ibu. Sampai di sini Anda paham kalau orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan, dan kami tidak menginginkan generasi umat Islam itu ikut-ikutan menyembah seperti penyembahan setan. Oke. Iya, iya. Sekarang gantian lah ya, Bang Ya, Juma. silakan. Jadi bagi kami begini ya, Bang Juma yang terhormat ya. Bagi Anda ya, bagi Anda, tidak bagi kami. Oke, silakan. Jadi kami itu diajarkan Tuhan ya. Kami memang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terima atau tidak terima itu urusanku dengan dia. Oh, nggak bisa dalilnya. Yang terima baptis, yang tidak terima hukum. Jangan plesetin dalilnya. Saya kan udah kasih tadi situ bicara kan? Ibu, dalilnya jangan diplesetkan, Bu. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan Anda plesetkan. Enggak perlu saya pleset-pleset. Sekarang gini ya, Bang. Halo, Bang Juma. Sekarang gininya itu. Coba Anda baca dalilnya dulu deh. Baca dulu Markus 16 nomor 16. Baca deh dalilnya. Maaf. Siapa yang percaya dibaptis meski di dalam drum, meski di dalam ember yang sempit, siapa yang tidak percaya dihukum, dijajah. Nggak bisa kalah dengan kalau berdebat, mau menang walaupun udah salah. Anda membantah dalil Anda sendiri, Anda memplesetkan dalil Anda sendiri. Itulah kehebatanmu ini, luar biasa. Ya inilah kehebatan Bang Suma meluruskan orang-orang Kristen yang memelintir dalilnya sendiri. Kamu tahu, padahal kamu tidak tahu apa-apa, lo benar. Ini dalilnya, Ibu. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Termasuk kamu itu, termasuk kamu nanti. Ya, Itu udah mulai kelihatan ajaran kasihnya. Termasuk kamu nanti, termasuk kamu nanti. Di mana dalilnya di dalam kitab Ibu orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan itu dihukum? Tunjukkan kepada saya. Saya akan tunjukkan kepada Ibu orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan akan dihukum dan dilemparkan ke neraka. Mari kita bertanding. Apakah orang yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan akan ke neraka, atau justru orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan ke neraka? Berani Ibu? Begini, weh, halo, gini, saya bilang, entahkah kamu menyembah setan, entahkah kamu menyembah itu nggak Yang urusan menyembah Anda. setan itu adalah orang yang menyembah Yesus. Jalankan ajaranmu. Markus 5, dengarkan, Markus 5, ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia berlari, beribadah, menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh seko. Kamu lah itu orangnya yang kerasukan setan. Kamu itu udah Lucifer, tahu nggak? Dalilnya Markus 5, coba Anda baca satu perikop. Ketika orang itu tidak kerasukan setan, dia tidak nyembah Yesus lagi. Yang kerasukan setan itu kamu. Markus 5 coba, Markus 5 coba. Berani enggak Ibu baca Markus 5? Jelas semua agamamu.
Ibu, Makanya berani nggak juga ibu kamu membaca Markus menghujat 5? Kristen, karena kamu menghujat orang terus. Loh, kok saya Nggak menghujat? perlu kamu baca Markus 5, nggak urusanmu. Loh, Nggak ini urusanmu, Injil bro. katanya. Nggak urusanmu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Begitu Injil sampai di meja Bang Suma, otennya mencret. Katanya perintahkan Injil, beritakanlah Karena Injil yang kepada menerima Bang Suma. adalah Lucifer. Perintah lo itu, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Begitu Injil sampai ke Bang Suma, Bibelnya dipakai nampar kepalanya Oten itu sendiri. Gimana ibu ini? Ini nangis. Kasihan kali si Lucifer ini, bah. Wah, Ntar lagi kamu main sama orang lah. Lucifer katanya, Lucifer, Bu, yang merasuki Yudas, itu Lucifer. Akibat daripada merasuki Yudas, Yesus disalibkan. Akibat Yesus disalibkan, Kristen menyembah orang yang ada di atas kayu salib. Berarti yang Lucifer itu adalah Anda. Masakan ada orang yang dibunuh kemudian disembah? Siapa yang perintahkan menyembah orang yang dibunuh? Ada. Selain daripada setan yang memerintahkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ada? Nggak ada. Hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya setan. Ayo. Ayo Bu, Anda mengatakan saya Lucifer. Gimana ceritanya? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Apa karya Yudas? Mengkhianati Yesus. Apa akibat mengkhianati Yesus? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh. Apa hasil Yesus dibunuh? Dia bangkit. Apa hasilnya Yesus dibangkit? Dia menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi penyembahan Kristen terhadap Yesus adalah hasil dari iblis. Ayo lawan saya pakai data. Kok jadi saya yang Lucifer? Kok jadi saya yang Lucifer? Kok jadi saya yang Lucifer? Kamu itu Lucifer, Juma. Ntar lagi kamu Yang merasuki Yudas siapa kata Yesus? Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, wahai murid-muridku? Ya Pak Guru, tapi satu di antaramu adalah iblis. Masa enggak ngeh? Bu? Tapi tak layak mulutmu lo mengucapkan kata-kata Alkitab. Nggak layak mulutmu lo Lucifer. Mulut Anda juga tidak layak mengucapkan kata Alkitab. Harusnya Biblos atau Biblika. Nggak layak mulut Anda menggunakan bahasa Arab Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, Bu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Harusnya Anda menggunakan Biblos atau Biblika. Apa arti Biblos Biblika? Kumpulan buku-buku alias clipping. Gak pantas orang Barat tidak mengenal Alkitab, ngerti? Orang Amerika tidak mengenal Alkitab, ngerti? Cuma Kristen di Indonesia yang pandai-pandaian menggunakan kata Alkitab. Kenapa? Dengan pingin nipu-nipu, ingin menipu dengan mengatakan buku clippingnya adalah Alkitab. Semakin kau berbicara makin pindah agama kau itu. Loh, kita diskusi pakai data, Bu, pakai data. Agama Anda disebarkan dengan cara apa? Dengan cara apa agama Anda disebarkan? Dengan cara apa? Tak perlu diajak diskusi, ya. Lucifer nggak perlu diajak diskusi. Kamu itu setan dari segala setan. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan Ibu bicara. Lagi kamu. Silakan Anda bicara. Jangan karena Anda takut kehilangan jemaat, karena kehilangan perpuluhan, takut tak ada pembeli swab test, Anda mengatakan saya setan. Tidak seperti kamu. Demikian kamu menjual Tuhan. Hancur perpuluhan. Kamu menjual Hancur. Ini istri pendeta, ini istri pendeta. Habis kau kan Juma. Sama ini kafir. Kau bilang sama orang. Yang kafir itu kamu, karena ajaran Tuhan barang siapa mengatakan kafir kepada seseorang, sesungguhnya kamu lah yang kafir. Jadi kamu inilah ajaran setannya.
di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata kafir. Kata kafir itu hanya ada di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Yunaninya disebut raka. Raka itu arti Indonesianya adalah bahlul. Raka artinya bahlul. Kenapa jadi kafir, Tante? Inilah agama Anda yang suka nipu-nipu. Jangan kau berkata kafir, padahal yang dimaksud di situ jangan kau berkata bahlul. Diambil kata kafirnya dari Al-Quran dipakai. Nggak malu dasar maling ayam. Maling kata kafir. Tobatlah kamu cuma bertobat. Aku lagi yang disuruh tobat. Ya udah, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Esteban Dede itu hancur perpuluhan. Mungkin di Hancur arisan perpuluhan nggak kalau begini. Aduh. Mungkin suaminya pulang ke rumah, nanya, Bapak bulan ini kok sikit? Gimana nggak sikit, jemaah udah mulai berkurang. Kok bisa? Iya, tahu-taunya ada yang terpengaruh dengan penginjilan Bang Suma. Masa sih, mana orangnya? Ada di TikTok. Ini dia ini. Gara-gara dia ini saya tidak bisa beli sisir kutu. Gara-gara dia ini kutu saya makin banyak. Gak bisa lagi beli sisir kutu. Nah itulah mungkin ya, Pak. alam bisawab. Hancur perpuluhan. Ini juga hostnya orang perpuluhan terus. Makin sakit lah hatinya Yang orang. selanjutnya. Pak Raja, selamat sore. Sore. Raja muda, rajanya pada remaja, yang selalu merasa raja atau darah sih? Darah. Darah, salah. Jangan berarti. dipelesetkan. Sorry. Jangan dipelesetkan. Sorry. Jangan Saya kira menambah-nambah. tadi darah. Raja. Oh darah ya. Lanjut. Sorry. Sorry bang. Maaf. Salah tadi, salah. Oke, siap. Iya. Begini bang, Raja muda, raja yang pada remaja. Masih salah ya? Darah. Salah. Oh, Jangan ulang. ditambahi, jangan dikurangi bang. Oke, ulang. Nanti Tuhan marah. Lanjut. Oke. Darah muda, janganlah minum darah, karena darah itu diharamkan. Nanti Anda jadi setan, penghisap darah. Inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Popok kapang. Lanjut. Sorry, iklan. oke bang Juma. Saya pesan Grab kopi belum datang ini. Sudah. Kok darah terus menyanyi terus ini. Lanjut. Lanjut bang. Bang, gini bang, Iya. Muslim. Iya. Kenapa bang? Kan itu Agak nasi. kebanyakan ngeyel kalau Yesus sama Isa itu nggak sama bang. Itu gimana? Mohon penjelasannya dulu bang. Jadi gini. Di Al-Quran ada dua oknum. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua pengganti Nabi Isa alaihissalam. Di Bible mereka juga ada dua oknum. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Bapa. Dua. Ada Yesua Hamasia, ada Yesus Kristus. Ada dua. Yesus Al-Masih adalah yang datang kepada mereka mengajarkan, mengembalikan orang-orang Israel untuk taat kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Ada juga Yesus yang kemudian mati secara terkutuk di atas tiang salib, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa dia adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Jadi ada dua, masing-masing ada dua nih. Nah, apakah di tengah-tengah Bani Israel ada dua orang yang lahir tanpa ibu? Cuman satu. Berarti ada yang keliru di dalam menyampaikan narasi tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan hukum Taurat dan pengajarannya itu disebut hikmat Injil. Oke teman-teman, kembali saya mengingatkan sebelum kita lanjut kegiatan kita untuk melakukan
ya survei TKP yang ada di Monas samping Istiqlal terkait dengan pemurtadan yang terjadi di sana. Semalam kita sudah umumkan. Silakan untuk memberikan bantuannya untuk pergerakan teman-teman kita di Jabodetabek untuk menghindarkan saudara-saudara kita yang lemah dari segala aspek terhadap pemurtadan yang terjadi. Silakan nomor rekeningnya di bawah dicantumkan teman-teman sekalian biar yang baru ikut bergabung bisa memberikan infak sedekahnya kepada pergerakan teman-teman Api Apologet Islam Indonesia cabang Jabodetabek untuk menghalau pergerakan misionaris yang terjadi di ibu kota negara. Demikian sementara. Lanjut. Ini Bang Raja ini Muslim apa Kristen nih? Saya Muslim bang, saya Muslim. Muslim. Iya, maksud saya gini Bang Juma, orang Kristen itu kan Ini. Selamat sore, Kencan. Ya, selamat malam untuk kita semua, terlebih khusus Gurunda Congorku Juma. Selamat. Apakah kamu sehat Juma? Halo. Sehat bang. Kalau nggak sehat saya nggak ngajarin kalian untuk meluruskan akal kalian. Oke. Oh, jadi abang ini anggaplah itu murid saya gitu loh, anak TK gitu loh yang saya ajarin. Oke. Saya boleh bertanya Pak Guru. Saya anak TK, ente guru saya. Saya pingin tanya Pak Betul, Guru. iya. Betul, Pak Guru, gambar yang ada di salib yang digantung di tembok itu apa Pak? Oke, gini muridku. Ya. Aku mengajari kamu akidah Muslim dulu muridku. Bukan Pak Guru, Muridku. itu berat. Saya kan anak TK Pak Guru. Murid. Itu loh, yang digambar yang di atas tuh, yang di atasnya Pak Guru tuh ada gambar salib, ada orang di situ nggak pakai baju. Apakah kalau Pak Guru sambil nonton bokep, itunya juga ikut nenteng Pak Guru yang di atas itu Pak? Gini muridku. Jawabannya apa Pak Guru? Oke, gini muridku. Muridku Bang Zuma Congor Iya. ini. Gini loh muridku. Iya. Ini ketika Muhammad ini dari gua Bukan itu yang kutanya Pak Guru. Iya, guruku, aku akan Pak menjawab, Guru yang guruku. kutanya, kan Guru. kepala sekolah laporkan Muridku. ke saya melalui ibuku bahwa Pak Guru itu suka nonton bokep di depan kelas. Pertanyaan saya, ketika Pak Guru nonton bokep di depan bapak atau patung di atas salib itu, apakah ikut-ikutan nonton? Itu loh, kan Gini loh, Anda Juma. maha melihat Pak Guru. Gini Juma. Aku kan sudah mau jelasin toh Bang. Muridku Juma. Anak TK pun udah sanggup diajarinnya. Murid Juma. Saya anak TK nggak bisa diajarin. Pertanyaan Oke, saya muridku. Pak Guru, itu Muridku, di belakang Pak dengar Guru baik-baik dulu, muridku. ada tanda salib. Kamu harus terus dengar di ketika situ saya berbicara, ada kamu harus gambar dengar, muridku. orang. Itu Muridku. orang atau apa sih Pak Guru? Itu orang apa Tuhan? Itu gambar Tuhan atau Gini, gambar muridku. orang? Tunggu aku bicara muridku. Kamu ini menjadi murid yang Pak nakal ya. Pak Guru, itu patungnya yang disalib itu gambar Tuhan kah atau gambar orang? Gini muridku, kamu mau mengguri ini gurumu ya muridku. Bukan Pak Guru, ketika saya berbicara, cuma muridku, kamu bertanya dengar dulu. dong. Apakah Muridku, yang digambar nggak itu usah di kamu atas tuh kasar, ada muridku. gambar tuh, ada gambar Muridku, salib nggak di boleh- belakangnya nggak Pak boleh Guru. kasar loh, Itu muridku. yang tersalib Adab begini itu itu penting, Tuhan muridku. atau apa itu? Atau manusia Muridku, Pak Guru? adab Ini itu sangat anak penting. TK loh yang Bermoral bertanya. itu sangat penting. Anak TK Gini, loh yang muridku. bertanya ini. Anak TK Gini loh yang muridku, bertanya. bermoral itu sangat penting muridku. Ya Moral justru itu sangat itu penting makanya. muridku. Kok itu makanya gambarnya aku nggak akan bermoral mengajarimu kali? moral-moral yang baik, Ini kan kelas muridku. pendidikan yang Muridku, mengajarkan ini kelas tata pendidikan, krama, betul, kelas mengajarkan pendidikan akhlak, muridku, mengajarkan supaya kebaikan. moralmu menjadi Tapi lebih kok ada baik. gambar nggak pakai Muridku, baju Pak moralmu itu Guru? menjadi- Tidak pantas Pak Guru. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang ada di samping kiri kanannya semuanya astaga, menggunakan muridku. baju. Kok dia sendiri nggak pakai baju Pak Guru? Ini apa? Ini apa Pak Guru? Mau Bo, Pak kau Guru. jadi murid ya bedal Bo. Ini lawan congornya Juma loh.
Kau udah Pak Guru saya itu sudah apa? tanda Gambar tangan apa kau. itu Pak Guru? Sabar dulu kau Juma. Yang lainnya Halo. pakai baju semua, dia nggak pakai baju. Itu apa? Sudah pernah tantang kau diskusi tanpa data ya. Kita congor aja. Anak Kau TK sudah pun menolak nggak bisa, Galbo. anak Gini TK dan pun nggak bisa kamu lawan. Gimana ini Pak Guru Juma, saya ini? muridku gini, dengar muridku, aku akan TK menjelaskan tentang bertanya, itu gambar yang ada di atas, yang di pahanya ada tato, itu Tuhan atau manusia? Jawab Pak Guru. Gini muridku, aku akan menjawab muridku. 2 menit Ya. aja muridku, betul kan muridku? Silakan. Jadi muridku gini, ini yang pertanyaanmu itu saya ke belakangkan dulu ya. Saya harus berikan kamu ajaran. Oh, Pak Guru. Dasar Pak Guru. Jawab muridku. Datang-datang ngajar ke sekolah cuma pakai sempak. Guru apa ini? Mengajarin kamu muridku. Murid, Mengajarkan kebenaran tapi cuma pakai sempak. Muridnya kayak mana? Semuanya telanjang. Gini loh muridku, kamu harus tahu muridku. Ketika orang di dalam gua Aduh, itu sombong, sombong, tapi nggak ada ilmu. Kayak ginilah dia. Naik-naik langsung menghujat, naik-naik langsung ngamuk-ngamuk. Anak TK yang tanya, Pak Guru, itu ada gambar di belakang Pak Guru. Itu gambar manusia kah atau gambar Tuhan? Nah, gepeng kan kepalamu. Udah ku bilang, jangan kau ikut perang. Kalau kamu nggak punya senjata, matilah kau. Beroncong. Beroncong. Oke, dilanjut dulu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang Pada lebih 10 menit, silakan. siap. Pasien selanjutnya atas nama Talia. Silakan. Ya, halo Talia. Selamat siang. Di sini tuh ada orang Nasrani nggak, saya mau nanya. Loh, Anda Islam Nggak Kristen? ada. Oh nggak ada ya, mau nanya tentang itu. Anda Muslim apa Kristen? Muslim. Nggak ada Pak. Oh nggak ada, oke. Ah, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya mau naikkan Kristen. Saya ngikuti Bang Juma terus, saya udah jelas semuanya. Ah, Tadinya mau ngomong sama orang Kristen, biar orang Nasrani itu biar pengen tahu gitu. Intinya mah dari umur kecil tuh si Nasrani itu dianggap Tuhan enggak sih Yesus waktu kecil, disembah enggak gitu. Gak, Nasrani itu bukan Kristen, Pak. Oh bukan ya. Nasrani itu bukan Kristen ya. Oke, siap. kalau Kristen itu bancoten. Ya, kalau Kristen itu Oh iya. Jadi panggil istilah terbarunya Oke, beroncong. pasien selanjutnya. Jangan Islam semua dong. Saya belum sarapan ini. Jadi gini. Silakan. Iya. Jadi gini. Apa jadi gini Dari gini. tadi gini terus. Iya. Jadi gini. Nungguin ya, kasihan. lanjut. Nanti ada biar yang di bawah pada jengkel semua kan, kampret. Nanti saya ditungguin ngomong kampret emang dia gitu. Iya, beroncong selanjutnya naik. Silakan. Jadi gini. Awas. Saya ingat kata kasih ya. Boleh nggak saya jawab? Boleh nggak? Saya jawab gitu. Kata-kata kasih kage. Setelah dia dikasih kesempatan jawab, nggak jawab juga dia. Lanjut, Cukau lu selanjutnya.
Jadi gini. Halo, selamat siang Roy. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Jadi gini. Ma aja. Jadi gini. Bang Roy, Islam ikut Bang Roy. Muslim dia, Islam. Muslim. Ikut Pak Palopo aja, pengen naik aja gitu Kota Sugi. Oh iya iya. Jadi gini aja. Ya, Jadi ya. gini. Silakan Ya, sampaikan. apa, Saya Bang, ya? ke Kristen. Kau turun. Iya, saya mau turun. Yang penting jadi gini aja. Oke, terima kasih semua Ustaz di atas ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau ditanya begini, simple ya. Ustaz Sugi udah model lapar itu, iya ini udah lapar nih. Baru bangun, Ustaz sarapan dulu. sudah masak semua. Bang Dalbo. Halo Lindut, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Lindut, Lindut, Dut. dah turunin Dut. kalau dipanggil nggak mau bersuara, turunin. Noise, masa iya noise? Apa saya noise? Halo? Bagus pada. Oh. Domba sakti. Domba Sakti. Halo. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Islam Para Kristen Ustaz. Bang. Begini Pak, saya cuma mau mengatakan jadi gini Pak ya. Jadi gini Oh, Pak. Sama aja. Gara-gara si Arti ini. Begini Pak. Enggak, begini saya mau mengatakan begini loh. Ya. Itu Kristen itu sangat luar biasa loh Pak. Oh iya. Iya, Kristen itu sangat luar biasa Pak. Biar Bapak ketahui. Dalam Bible itu loh Pak, itu sangat luar biasa isinya loh Pak. Betul. Betul Pak. Jadi begini. Sebentar Pak, biar saya selesaikan dulu nanti baru ditanggapi Pak. Udah ada Islam Pak Kristen. Iya, jadi luar biasa Pak Ada Islam Pak ajarannya, Kristen. Tidak ada ajaran yang mengajarkan manusia itu jadi Tuhan Pak kecuali Kristen Pak. Luar biasa Pak. Jadi saya cuma mau nyampaikan itu aja Pak ya. Iya. Boleh nggak saya jawab? Assalamualaikum. Saya turun. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya Soalnya jawab? banyak di bawah. Silakan dijawab aja. Boleh nggak Jadi saya begini. jawab? Boleh nggak saya jawab ini? Boleh nggak? Boleh Jawab nggak? aja. Tuh, boleh nggak? Boleh nggak? Itu Tuh. itu RK. Aduh, nggak boleh ya udah kalau nggak boleh gue mute. Kayak mute. Mute. Jadi begini juga. Si Cadot, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin 1 menit ya bang ya. Ya Bang, silakan Bang. Ya silakan. Ya, tak ada yang beri kata semangat ya buat si Kristen. Ya, teruskan perjuangannya Kristen itu bagi umat Kristen lah. Izin beri kata sambutan. Bagus-bagus itu semuanya. Lanjutkan perjuangannya tuh. Lawan Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, harus disemangatin. Waalaikumsalam. Kasih semangat memang. Harus dijaga lestarikan. Mantap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana turunnya nih? Kok bisa turun ya? Halo. Sama kayak pan itu.
Ini boleh nggak? Boleh nggak? Aku mau jawab, boleh nggak? Jawab aja, jawab aja. Boleh, boleh nggak? dari tadi. Boleh nggak? Ini aku mau jawab ini, boleh nggak? Ya udah kalau nggak boleh, aku mute. Selamat sore Bang Henry. Halo. Bang. Halo. RW berapa ini? RW 3. Halo. Bang Heng. Bang Henry, Bang Heng. Henry. Kok Hendri? Orang tulisannya Heng. Henry. Halo Bang Heng, selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Luar biasa penjelasannya Bang Nah, Henry. turunin kalau nggak ada Luar jawaban. biasa. Nanti waktu terbatas. Saya kok jadi terharu ya dengar jawabannya ya. Banyak di bawah ya. Jadi teman-teman muslim di bawah sabar ya. Ini Nah, izin teman-teman di bawah bisa dibantu tap-tap layar ya. Izin teman-teman di bawah bisa dibantu tap-tap layar. Assalamualaikum. sabar Bang Romo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Maaf mau bertanya. Baru saja kan Ustadz Juma menyampaikan akan ada kegiatan di dekat Masjid Istiqlal tuh. Kebetulan saya cuma tukang ojek. Saya nggak punya uang untuk membantu itu. Tapi kalau dibutuhkan, saya siap dengan tenaga saya untuk membantu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Gurunda nggak ada. Silakan Pak Sugi. Silakan Ustaz Sugi tentang pemurtatan Ustaz Sugi. Oh ya, terima kasih Bang atas kesediaannya. Memang umat Islam itu harus saling bantu-membantu ya, kata Nabi ketika kamu melihat kejahatan maka dengan 3 hal. Pertama dengan tanganmu, dengan lisanmu, kemudian dengan hatimu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Jadi kalau kita nggak kuat dengan tangan kita, ya dengan lisan kita. Ya, bisa dengan berbagai macam cara. Yang tidak punya uang bisa dengan tenaganya. Ya, yang tidak punya uang, tidak punya tenaga bisa dengan doanya. Mari kita bersatu ya untuk melawan pemurtatan yang dilakukan oleh para kaum salibis ini ya. Mantap Bang, terima kasih Bang. Nanti koordinator saja sama Bang Andi Bang ya. Yang di Jakarta ada Bang Andi, ada Bang Julius. Kok pada diem? Halo, John. Bang John. Izin Ustaz Sugi. Nah, ini maksud daripada Selamat sore. Iya, sore Bang semuanya. Islam Kristen, Bang. Mana Bang Juma, Bang? Itu istirahat. Pada Sugi. Iya, Ya, halo. jadi gini Bang, jadi gini Bang. Jadi gini. Tunggu dulu Bang, abang ditanya nih, Kristen apa Muslim? Ini muridnya Ardiansa ini, jadi gini. Jadi gini Bang, jadi gini. Anda Kristen apa Muslim Bang? Ini saya mau bicara dengan Bang Juma.
Iya, saya karena tanya kebetulan- dulu, Anda Kristen apa Muslim? Iya, karena saya ini Muridnya bagaimana ya? betul ini Ardiansyah. Itu yang di neraka itu, Bang. Kan di Saya neraka ini tanya kan Anda ini Muslim apa Kristen? Islam ini. Ya, Islam jadi gini, Bang. Islam nggak mungkin jadi Kristen. gini. Nggak mungkin Kristen ini. Minta maaf. Ya, izin turun, Bang ya. Nggak apa-apa. Bang, jangan turun dulu. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan Bang. Silakan Bang. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Bang. Silakan Mau Bang. saya tanya nih, siapa ya kemarin yang dibilang ditemukan? Apa yang ingin disampaikan Bang John? Silakan. Ini kan Allah ciptakan surga dan neraka. Ya, jadi surga itu dikhususkan untuk orang-orang Islam. Kan Jadi orang-orang bagaimana yang nanti kalau- bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, betul, Bang. Jadi kalau kita untuk menyadarkan orang-orang Kristen, siapa lagi yang orang-orang di neraka, Bang? Jadi gini, Bang. Bisa saya jawab ini, Bang? Bisa saya jawab, Bang? Ya, Anda silakan. Anda bertanya jawab sendiri. Ini betul-betul muridnya Ardiansyah ini. Silakan. Dibilangin kok. Bang, jangan di-mute, Bang. Saya mau jawab, boleh ini enggak, Bang? Boleh, saya jawab. Saya jawab ini boleh, Bang? Boleh, Silakan, boleh, silakan. Jawab. Tuh, di-mute sendiri sama dia. Jadi begini, Bang. Saya bisa jawab ini, Bang. Ya, jawablah. Ya, itu teman-teman ya, kenapa ini jadi lucu ya? Tren ini menjadi lucu kenapa? Karena memang sikap mereka ketika hendak menjawab sesuatu yang mereka tidak ketahui, pasti mereka tidak ketahui, maka mereka akan menarasikan sebuah, jadi begini, boleh nggak saya jawab, apa sih gitu tuh, padahal kalau mau jawab kan tinggal jawab aja kan gitu kan. Oh, jadi begitu. Silakan. Mana yang tadi yang menjawab? Aduh, bagaimana saya mau jawab ini, Bang? Di-mute terus saya ini. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Bisa saya jawab ini ya? Kasih kesempatan dong. Wah, ini gepeng ini. Gepeng. Izin sedikit, Ustadz Sugi, untuk kegiatan yang di Jakarta itu, Ustadz Sugi, itu dalam rangka apa dan kira-kira waktunya seperti apa, Ustadz Sugi? Dan kalau ada yang ingin berpartisipasi dalam acara itu, bagaimana? Ya, itu kan ada pemurtatan yang dilakukan oleh gereja, di mana di tempat itu hampir setiap hari gereja datang untuk di mute, Bang Ayubi. Tes ya. Jadi hampir setiap hari gereja itu datang ke situ memberi santunan, nasi bungkus, uang. Bahkan kalau mau dibaptis dikasih uang 500.000. Nah, kita kemarin Bang Julius, Bang Andi sama Bang Kores datang ke tempat itu kan. Nah, jadi kita harus menyaingi mereka. Jadi bukan hanya kapan, kalau bisa tiap hari kita harus di situ. Kalau perlu bendera api berdiri di situ. Ya. Kita datangkan ustadz yang bisa membimbing, memberi pelajaran di sana. Apalagi nanti bulan Ramadan misalnya kan, kita ajak mereka sholat tarawih bersama, kita adakan terpal di sana begitu. Ya, kita beli terpal untuk sholat tarawih bersama, misalnya bisa seperti itulah. Tidak ada waktu tertentu gitu, Ustadz Sugi ya? Nggak ada ya? Ini sementara ini mungkin hari Kamis depan Bapak akan datang juga gitu kan. Tapi untuk kedepannya ya kalau bisa setiap hari gitu. Masya Allah. Ya.
Assalamualaikum. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku, Waalaikumsalam. Pak D, Budi, Bang Palopo, Bang Zuma, Bang Wabarakatuh. Ini Bang Alayub ini ya? Romo host, Romo 37 host. Oh, bukan Bang Alayub ya? Bukan, karena sudah ada namanya ini. Kenapa masih bertanya Romo 37? Iya, sebenarnya gini loh, Bang Romo. Nah. Romo 37 kok masih ditanya. Jadi begini host. Jadi begini Pak D, Bang Ardi, jadi begini. 2 hari yang lalu Romo itu nggak bisa masuk ke akun utama. Jadi apa ya, bermasalah, yang dua tewas. Jadi begini, maksud dan tujuan saya naik ke sini ini mumpung ada yang nonton 1.700 orang. Romo ini izin ngamen. Ingin ngamen polo-polo sama teman-teman yang di bawah gitu loh. Karena akun Romo ini belum ada gambar kameranya ini, Bang host, Pak D. Oh iya. Jadi begini, itu Di bawah, perkaraannya. Mungkin sudah teman-teman di begitu, bawah. Bang. Tolong ini Bang Romo ini tolong di report ya teman-teman. Jadi biar dia tetap di TikTok ini, makanya tolong di report ya semuanya. Di report. Loh. Iya kan? Loh. Kan kalau di report kan bikin akun lagi ntar. Bener kan? Kalau di report kan bikin akun lagi nanti. Kan aktif Ini terus di lebih TikTok. Lebih parah daripada Oten ini sudah. Jadi boleh saya jelaskan, boleh saya jawab pertanyaan Romo tadi? Boleh. Oke, jadi begini, Bang. Mungkin akunnya itu mungkin sudah begitu takdirnya, Bang. Oke, terima kasih untuk teman-teman di bawah. Minta tolong di follow ya untuk akun Romo 37, Palopo 01 juga, ini akun terakhir habis gara-gara install 7 ini. Untuk Bang Ardiansa juga follow, host semua bisa di follow. Dibantu tap-tap layar juga ya, yang jauh mendekat, yang masih dekat colong diperhatikan. Izin di follow ya teman, supaya kita bisa buka data. Bang Arif, Bang Kirosmoto, Bang Romo, saya sendiri, Palopo 01, Bang Zuma, Bang Beni, Bang Ardi, dan Ustadz Sugi. Izin di follow ya, di tap-tap layar biar buat room kita. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang belum saya Ya teman-teman yang di bawah yang sudah follow, terima kasih semuanya. Insya Allah tak follow balik ya. Insya Allah. Ayo dipencet dong. Sampai 1000. Jika ingin mengikuti berita-berita terkait diskusi lintas agama, jangan lupa follow akun yang warna biru ya. Warna biru. Nah, itu warna biru itu yang lagi dul lah itu. Nah, itu di follow itu. Bagus itu, ya. Nah, yang di report. Wih. Wah. Ini kawan-kawan, kita minta di follow kok di report Pak D-nya. Loh. Masa Pak D kena Iya, di sini kita minta loh follow ini berdua. Ini Romo yang kalian disuruh report, kok Pak D Sugi yang di report. Parah ini. Wah. Betul-betul parah. Gimana netizen nih? Net. Wah, jangan gitu lah, net. Kalau Ustadz Sugi di follow, jangan di report. Aduh. Salah. Ini kalian dia sampai dia turun gara-gara di report. Wah, parah ini orang-orang ini. Di bawah ada yang nulis katanya disuruh report gitu. Iya, tapi jangan kepada nggak bicara dia. Yang di report itu yang Romo itu di report biar dia bikin akun baru lagi. Ntar ngemis lagi di sini dia. Coba Bang Riki
mungkin sudah begini. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, Bang. Saya kalau boleh bertanya. Boleh saya jawab? Boleh? Belum bertanya, Bang Adi, belum. Belum. Oke, sorry. Lanjut. Silakan. Tuhannya orang Kristen itu yang mana? Jadi begini. Masalahnya di sini orang Kristennya nggak ada. Jadi gini aja. Ya mending begini. Nungguin semua daripada nunggu jawabannya nggak kelar-kelar. Follow akun Romo 37 ya. Follow. Betul. Ya, itu ditekan. Setelah ditekan, di situ ada bendera pojok kanan. Nah, itu bendera itu. Nah, itu ditekan bendera, terus report ya. Mana nih jadi begini? Wah, ini Pak Kristen. Desuki sampai. Kristen ini. Wintorif ini Kristen jelas ini. Kristen ya, Bang ya? Halo, Kristen apa Islam, Bang? saya Katolik. Oke, Katolik. Masya Allah. Mau diskusi, Bang? Cuma mau menyampaikan salam toleransi saja. Wih, salam toleransi. Mantap, abangku. Mantap. Jadi begini. Dari umat Katolik. Iya, tapi tetap jaga silaturahmi ya, Bang ya? Iya bang. Ya, jadi gimana? Boleh diskusi atau gimana ini? Ini cuma mau bertanya aja sedikit. Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dimaklumi karena. Oh iya, silakan Iya, Bang. iya. Boleh saya jawab, Bang? Bisa. Oke, saya jawab dulu ya. Ya. Saya jawab. Belum ya pertanyaannya ya? Sorry. Pertanyaannya apa dulu? Iya, lupa. Iya. Lanjut. Nanti boleh tanya balik, Bang ya. Ya bisa. Cuman Iya, nggak apa-apa. saya Kita jawab diskusi sesuai aja di sini. kemampuan. Betul, kita diskusi aja, Bang. Santun ini beliau kayaknya kayaknya Bapak ini dari barat ya. Habis ngambil kitab suci? Enggak. Oh enggak. Oke, lanjut. Ya, yang pertama selamat sore semuanya. Selamat Salam sore. toleransi untuk kita semua umat beragama, termasuk kami yang dari Katolik, mengucapkan salam toleransi. Siap. Indonesia ini ya. Iya, pertanyaannya apa, Bang? Tinggi toleransi yang jadi pertanyaan saja. Kenapa kita sering berdebat soal agama ini? Oke, baik. Ini juga saya sempat buka TikTok, dapat ini tuh, mungkin coba naik saja. Kenapa kita selalu berdebat soal agama? Jadi bingung juga saya tuh, setiap orang selalu berdebat ini. Jadi solusinya bagaimana supaya kita jangan berdebat lagi begitu? Oke, Bang. Jadi diskusi lintas agama ini yang pertama memang dibolehkan oleh negara, Bang. Dibolehkan oleh negara untuk membina kerukunan antar umat beragama, seperti halnya yang tertuang di Pancasila. Salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini kalau dibedah, salah satunya adalah bisa dalam ranah diskusi, apapun juga diskusi. Setiap orang berhak menarasikan, setiap orang berhak berpendapat, kan gitu kan. Nah, kita sedang berdiskusi di sini. Jadi diharapkan dalam sebuah diskusi itu muncullah toleransi antar umat beragama. Tidak ada saling memaksa di dalam diskusi lintas agama, baik ajaran Islam ke Kristen maupun ajaran Kristen ke Islam, itu nggak boleh. Tapi yang terjadi Bang ya, di garis atas ya. Sorry, kok garis atas sih? Garis bawah. Di garis bawah ya. Yang terjadi adalah para misionaris di luaran sana yang abang mungkin tahu, mungkin tidak tahu juga, telah menyebarkan agama
Kristen kepada orang yang sudah mempunyai agama itu mutlak dilarang oleh undang-undang kita, Bang. Itu pidana itu, Bang. Ya. Jadi di luaran sana saya kasih tempe ya, Bang, karena tahu udah biasa kan. Saya kasih tempe. Jadi para misionaris itu berusaha menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kejadian nyata, bukti banyak. Itu yang sedang kita lakukan di sini. Kita membentengi umat Islam melalui dialog lintas agama, diskusi lintas agama. Supaya apa? Supaya kita bisa bernarasi sesuai dengan kaidah-kaidah diskusi yang baik dan benar. Tidak melanggar aturan-aturan negara. Tidak. Kita di sini justru ingin, umat Islam di sini justru ingin melindungi umat Islam kita sendiri. Karena iman setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita hadir untuk melindungi mereka, berusaha. Dari misionaris-misionaris Kristen. Kristenisasi itu nyeril, nyata, Bang. Mereka menebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Pidana itu, Bang. Hukumannya 1000 tahun penjara. Kok 1000 sih? Berapa? Kebanyakan ya? Kebanyakan, Bang. Kebanyakan. Enggak 1000. Mungkin 900-an lah. Kebanyakan juga kan? Ya udah gitulah. Itu. Tapi begini, Bang. Yang misionaris ini kalau saya pergi gereja, Romo, suster dari Katolik itu saya lihat tidak pernah menyebarkan yang hal-hal yang seperti ini. Mungkin Kristen-Kristen yang lain mungkin kayaknya. Jadi saya juga mungkin bingung. Kok soalnya di kami Katolik tidak pernah hal-hal terjadi seperti ini. Saya izin Bang Ardi. Lanjut Romo. Romo, silakan Romo, ngomong Romo, silakan. Tidak. Karena saya pergi gereja, kalau Bapak Romo, suster tidak pernah ini yang mengkristenkan orang kan? Mungkin Kristen yang lain kan? Mungkin Kristen yang lain. Udah dapat poinnya. Gini Bang. Anda kalau ngomong seperti itu, Anda akan tertampar oleh data dan fakta, Bang. Kenyataannya ya memang seperti itu, Bang. Ya, saudara-saudara yang Muslim didatangi dari rumah ke rumah, mereka sudah jelas-jelas beragama Islam gitu. Tapi masih saja ditawari Yesus Kristus itu begini dan begitu gitu kan. Bahkan pengemis di jalanan, Romo, itu dibaptis, Romo. Belakangan fenomenanya itu. Pengemis di jalanan itu dibaptis. Iya. Terus kemudian bahkan lembaga Alkitab Indonesia dulu ya, saking ingin menawarkan akidah agama mereka, dulu mereka membuat terjemahan Biblos yang berbahasa Indonesia dengan menulis, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Katanya gitu, Bang. Tapi sekarang mereka mengatakan Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus, Ibrahim bukan Abraham. Loh, datanya pernah kalian pakai. Kristen di Indonesia ini pernah memakai nama Maryam, nama Ibrahim, ya. Terus kemudian nama Isa Al-Masih. Kenapa sekarang mengatakan Yesus bukan Isa? Kenapa? Karena sudah berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, Romo ini Bang, Romo ini adalah saksi hidup bagaimana kelicikan misionaris itu. Romo saksi hidup, saya bisa bertanggung jawab. Pada saat saya masih di kuliah di kelas MTS kelas 1, kelas 2, ya, saya sendiri dipengaruhi. Bukan kuliah kalau masih MTS, Romo. Waduh, kompor Romo ini. MTS masih sudah kuliah ya? Ya, MTS. Saya adalah saksi hidup, Bang. Bagaimana kelicikan misionaris yang berpura-pura masuk Islam, menikahi bibi saya, setelah punya anak, maka si Kristen tersebut mengajak bibi saya untuk murtad, untuk keluar dari Islam. Tidak cuma bibi saya,
saya pun dipengaruhi bagaimana caranya agar supaya keluar dari Islam. Saya saksi hidup, Bang. Jadi kalau ngomong itu harus berdasarkan data dan fakta gitu loh. Mungkin abang nggak tahu karena mereka nggak cerita kepada abang, dan juga mungkin abang ini jarang ke gereja gitu loh. Paling ya seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin kan gitu, Bang. Lanjut. Romo, maaf, memang gereja seminggu sekali, Romo. Maaf, saya ralat ya. Iya, jadi keadaannya memang seperti itu Bang Winto ya. Ini keadaan real di lapangan yang terjadi, bukan lapangan sepak bola maksud saya ya. Bukan juga lapangan bulu tangkis. Paham kan maksud saya, Bang? Nah, itu. Itu yang terjadi di lapangan. Begitu saja, memang. Bang. Oke, begitu saja, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Hanya itu saja. Oh gitu. Ya, saya turun dulu. Iya. Oh iya. Salam toleransi saja. Salam ya Bang. Makasih ya Bang ya udah hadir di sini ya. Terima kasih Bang. Kalau mau toleransi, Bang, kalau mau toleransi, hentikan datang ke rumah-rumah kaum muslimin menawarkan akidah-akidah Kristen atau akidah-akidah Katolik atau akidah apalah denom yang lainnya, gitu Bang. Baik. Lanjut, salam toleransi. Yuk, terima kasih banyak, Bang. Baik. Oke. Salam ke pendetanya Bang ya, pastornya ya. Bukan pendeta. Oh, Romo ya. Romo pastor. Ya, Romo ya. suster. Nah, ini Romo di sini. Ini Romo. Iya. Pastor Katolik. Katolik. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Sama-sama Bang. Yuk. Yuk. Boleh saya jawab? Oh, udah ya. Udah saya jawab tadi ya. Oke, lanjut. Kalau mau toleransi, ya, jangan menggunakan nama Allah, jangan menggunakan istilah Rasul, istilah Alkitab, istilah malaikat, jangan. Pakai aja bahasa Yunani. Biar terlihat gentle atau terlihat percaya diri dengan kitab sucinya yang berbahasa Yunani. Gitu, saudara. Jangan sok-sok toleransi, tapi istilah-istilah agama orang lain comot sana, comot sini. Itu bukan toleransi namanya, saudara. Kompor. Oke, pasien selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman yang di bawah nih kan lebih dari 1.000 orang nih. Romo nggak usah kasih koin ya. Romo nggak minta koin. Romo cuma minta di follow. Masa 1.500 orang yang follow cuma berapa ini? Ayolah. Thank you Bang Ian. Oke, sekali lagi izin teman-teman yang ada di bawah bisa di follow abang kita Romo 37. Biar beliau bisa berangkat lagi ke Vatikan untuk memperdalam ilmunya ya. Izin di follow Palopo 01. Asal teman-teman tahu ya, Romo ini sudah puluhan kali ke Vatikan. Seingat saya 77 kali ke Vatikan itu. Ngapain? Seingat saya. Ngapain? Ya minta di follow juga. Sampai sana minta di follow juga akunnya. Iya, dia ke sana cuma minta follow akun gitu, follow akun saya gitu. Oke teman-teman, jangan lupa follow teman-teman yang lain ya. Di sini ada Gurunda Moto, Gurunda Zuma monitor. Gurunda, apakah sudah aktif kembali Gurunda? Sudah. Ya nunggu onyek. Lah kok sebelum asar di sini. Lah kok saya yang digedein, host gedein Gurunda host. Asar mau sholat asar dulu, lanjut aja dulu. Oh siap Gurunda. Ini saya mau bertanya sedikit Bang Ardi, kira-kira kiat-kiat apa untuk menangkal para misionaris ini Bang Ardi, karena memang sekarang saya lihat udah sangat gencar ya. Apalagi mereka mengkolaborasi beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri tentang kisah
Nabi Isa alaihissalam itu. Kira-kira kiat-kiat apa ini Bang Ardi supaya untuk mempererat akidah-akidah saudara-saudara kita yang ada di bawah. Silakan Ustaz. Boleh saya jawab? Bang, Pak Desuki benar-benar keriput ya, kok nggak naik lagi? Kalau Pak De naik, aku turunin host. Lanjut. Baik, yang pertama kiat-kiatnya adalah bagi orang-orang Islam ya, terutama ya, karena memang yang dibicarakan ini adalah orang-orang Islam ya kan. Perdalam keimanan teman-teman Islam selalu minta petunjuk kepada Allah agar supaya kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kemudian dihindarkan dari pengaruh-pengaruh buruk, fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara ini, kalau saya ya, dilakukan dengan cara belajar logika. Karena apa? Karena kekristenan sudah pasti melanggar logika para misionaris itu yang mereka lakukan. Kita tidak berbicara soal Kristen yang tidak misionaris ya, tidak. Kristen yang tidak misionaris biarlah mereka dengan keyakinan mereka sendiri. Itu hak mereka. Tapi yang berbahaya ini yang misionaris ini. Ya bedakan ya, dibedakan teman-teman ya. Jadi para orang-orang Kristen ini dibedakan, jangan dianggap semuanya sama. Kamu musuh, bukan musuh mereka. Gitu. Yang musuh itu yang misionaris. Nah ini yang berbahaya. Mereka inilah yang mengajak mewartakan dengan dalih mewartakan Injil kepada orang-orang yang sudah beragama. Ini sangat-sangat melanggar aturan-aturan undang-undang negara ini. Nggak boleh itu. Jadi selalu belajarlah logika berpikir, karena tidak mungkin Tuhan itu mempunyai 3 pribadi, tidak mungkin. Mustahil, bukan hanya mustahil ya. Kalau mustahil itu mungkin tidak masuk akal. Kalau mustahil ini mustahilnya mustahil. Nah ini mustahil namanya. Jadi tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan pelajari kitab-kitab mereka. Anda semakin mempelajari kitab-kitab mereka, semakin yakin dengan Islam. Kenapa? Karena pasti di kitab mereka Yesus sekalipun itu mengajarkan mengenai menyembah satu Tuhan, seperti yang ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah jalan, inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang namanya utusan itu pasti bukan yang mengutus. Yang namanya mengutus itu pasti bukan utusan. Nah mereka ini menabrak hal ini. Logika standar berpikir manusia secara rasional ini ditabrak. Mereka mengatakan yang mengutus adalah yang diutus. Coba, mari kita gunakan logika berpikir kita. Yang mengutus adalah yang diutus. Wow, ini sekolahan mana yang mengajarin hal ini? Gitu ya. Itu kalau dari saya. Bang Palopo, mungkin ada tambahan yang kurang dari saya. Tentunya pasti ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Silakan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ditambahkan saya begini dulu ya. Selamat sore Bang Sadetoro. Susah amat namanya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Mau sedikit aspirasi aja buat Bang Zuma, semangat untuk mempertahankan akidah Islam, itu aja sih udah. Masya Allah. Itu aja Bang. Kalau dengan Bang Ardi nggak ada aspirasi. Saya mau tanya itu untuk di acara di masjid. Halo? Iya. Untuk acara yang di masjid itu kapan ya rencana? Kapan? Silakan Pak Ardi. Bang Ardi. Siap. Silakan dia bertanya. Apa-apa?
Tunggu, aku ada kerjaan nih. Lanjut dulu yang lain ya. Jadi aku di kantor ini. Tuh di kantor. Tuh di kantor tuh. Penjelasan dari Tuh lagi di kantor. Aku ngerjain dulu ya, teman-teman ya. Aku ada kerjaan. Lanjut. Jadi gini Pak Sadar, itu tadi penjelasan dari Ustadz Sugi bahwa nanti kegiatan itu akan berkesinambungan terus. Tetapi dalam tahap minggu ini lagi disusun Bang, lagi disusun progresnya, materi-materi penangkalan pemurdatan itu seperti apa Bang. Jadi nanti diikuti aja di sekitaran Istiqlal barangkali ya. Ya ini kalau dibolehkan mau ikut lagi tuh. Masya Allah. Ya, Silakan Pak, silakan. Silakan. Nanti ada Nggak ada pembatasan di sana. Silakan. Di depan masjid gereja apa itu ya? Immanuel atau apa kan? Berhadapan juga itu dengan Istiqlal itu ya. Ya Immanuel itu kebetulan saya kerja di sekitaran Boleh-boleh aja Bang, boleh-boleh aja. Silakan Bang. Yang intinya Ya udah itu aja. Semangat untuk mempertahankan akidah Islam. Semangat untuk semuanya, semangat. Oke Bang Sade, salam. siap. Untuk Bang Ardi kagak ada. Oke, siap. Aku mau menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Aku menyampaikan sesuatu bahwasanya jangan lupa teman-teman nonton YouTube-nya Naja Media ya. Diketik di mana itu? Diketik di YouTube. Ketik aja NAJA spasi media. Itu adalah milik gurunda kita, yakni Ustadz Wafi. Itu membahas mengenai kritik teks dan lain sebagainya. Luar biasa beliau, luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, kata-katanya bisa dibalik biasa di luar. Itu saking luar biasanya. Jadi beliau biasa di luar memang. Ya, bahasannya itu masya Allah mengenai kritik teks. Jika ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan akademis, itu beliau ahlinya ahli, core of the core, mentor of the mentor. Jadi begitu, gitu ya. Silakan di follow atau di subscribe YouTube-nya Naja Media, Naja Media, NAJA spasi media. Ya, di YouTube ya teman-teman. Beliau sangat-sangat biasa di luar. Itu saking luar biasanya maka saya sebutkan